apa yang Yesus Anda juga pakai? bekerja, Roh Kudus bekerja. Ayat Tadi mana yang Anda 1 Petrus pakai 1 ada ayat tiga pribadi yang 2. bekerja? 1 Saya Petrus punya 1 ayat ayat di 2. dalam, bentar Bu. Saya punya ayat di dalam Yesaya 44 ayat 24. Aku menciptakan langit seorang diri. Mana tiga pribadi? Seorang diri. Ayat mana yang Anda pakai tiga pribadi bekerja bareng? Ayat apa? Ya, tentang penciptaan ya. Itu bicara mengenai Kejadian Allah 1. itu tunggal. Nah, kalau kamu buka Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan. Ini Allah dalam bahasa Ibrani itu Elohim bentuk jamak. Tapi kata kerjanya menciptakan bentuk tunggal. Jadi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh ketiga pribadi Yang itu. menciptakan itu Allah atau Tiga Yesus? pribadi. Ntar dulu Pak De. Ibu, yang menciptakan Allah atau Yesus? Gotong royong Bang Andi, gotong royong. Logos, Saya nggak nanya logos. Allah Bapa dan Roh Kudus. Yang menciptakan Allah atau Yesus? Jawab aja dulu. Firman. Nah, kalau Loh, kamu kok nggak ngerti firman? logos, Saya ulang kembali. pakai kata firman. Yang Firman Yohanes 1 ayat menciptakan, 1. yang menciptakan Allah atau Yesus? Terakhir. Allah Bapa, Firman. Firman Oke, itu kerjasama, menciptakan gotong royong, langit dan lanjut. bumi dan Udah Roh Kudus. dijawab. Gotong Berarti royong. gotong royong. Tuhan gotong royong. Ya, harus Dimana? ketiganya bekerja. Dalam kejadian itu di mana? Ada tiga Iya. pribadi di situ di mana? Ada tiga pribadi itu. Di mana? Ini kan pada mulanya Allah. Allah itu dalam bahasa aslinya Elohim itu bentuk tunggal, bentuk jamak ya. Artinya Allah. Nah, lalu kata kerjanya menciptakan kayak bahasa Inggris itu kan harusnya kalau subjeknya jamak itu harusnya create kan. Tetapi ini subjek kata kerjanya itu creates. Jadi bentuk tunggal. Kamu ngerti gak tata bahasa? Ngerti gak? Lah Bang Moto ini pandai bahasa Ibrani kok, ngerti nggak sih lo? Gitu. Nah, di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan Yesus adalah pencipta. Ya, Yohanes 1 ayat 3 juga. Di Kolose juga dan di Ibrani. Itu dikatakan Yesus adalah pencipta. Iya, tiganya itu di mana? Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu di mana? Di kejadian itu di mana? Ini kan Baresit, Roh Allah bara, melayang-layang Elohim. kan. Roh Allah itu Roh Kudus. Elohim Terus? kan bentuk jamak. Elohimnya juga bentuk jamak. Elohim bentuk jamak ya. Ya. Misalnya, kalau Elohim bentuk jamak, kalau Elohim bentuk jamak, saya cuma pengen nanya sama Ibu. Tadi kan Ibu juga kebetulan bawa Ibrani. Musa Elohim. Ya itu sudah. Satu. Berfirmanlah Allah, lihat, aku menjadikan engkau sebagai Elohim bagi Fir'aun. Berarti Musa banyak. Itu artinya yang kamu nggak ngerti. Artinya kamu nggak Elohim. ngerti. Katanya Elohim jamak sehingga Anda memahami bahwa di dalam kitab Kejadian itu Tuhan gotong royong. Nah ini ada Elohim yang bentuknya tunggal kepada Musa. Gimana? Itu ada di mana? Ayat 1 itu. Nih coba Nah, dulu, izin ya. buka dulu. Izin ya Pak silakan, De Bang ya. Moto. Keluaran Nanti- 3 ayat 1 Bang Moto. Iya, ini saya paham. Saya sering itu kok bawa ayat ini kok dari dulu. Ya. Di sini Keluaran 7 nomor 1. Ya kan? Nah, ini nih. Lalu kelihatan nggak ya? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Keluaran 7 bukan Kejadian. Keluaran. Di Keluaran 7 nomor 1. Nah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai ilah bagi Firaun dan Harun, abangmu akan menjadi nabimu. Kan gitu. Nah, dalam Ibrania dikatakan apa? Vayomer Hashem el Moshe re'eh netatika Elohim. Le Far'o ve Haaron akhicha yihye neveika. Nah, di sini Vayomer berkatalah Yudheva vet Hashem el Moshe kepada Musa. Re'eh netatika. Re'eh itu lihat dan netatika itu dan saksikanlah, dijadikanlah Musa ini sebagai apa? Elohim. Itu artinya ya Musa bukan menjadi Allah secara Enggak, Elohim ini katamu bentuk jamak, ada berapa Musa?
Satu Musa. Loh, kenapa dia pakai Tapi Elohim? Elohim itu bisa juga dipakai untuk menyebut ilah. Enggak pengaruh. Tergantung Elohim katamu kan konteksnya. jamak kan gini. Elohim itu dia kata Eloah plus yud dan mem sebagai bentuk jamak. Nah, ketika kamu bilang tadi Elohim itu jamak, ya, di mana Musa itu jamaknya itu di mana? Ini tunggu ya, saya cek dulu ya sebentar. Keluaran 7 ayat 1 ya. Apa gal? Bentar. Katakan di Kejadian 1 Elohim terlalu trinitas. Sekarang Musa gak trinitas, Elohim juga dia. Kalau bahas bahasa Ibrani, minggir sudah saya. Baik. Itu Musa Elohim, berarti trinitas dia Bang Moto. Kata Elohim itu bisa tergantung konteksnya dalam bahasa Ibrani, bisa dipakai untuk Allah atau untuk hakim atau pemimpin yang mewakili otoritas Allah. Enggak jadi- pengaruh. Katamu kan Elohim itu Ya. bentuk jamak. Iya, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, tadi kan bawa Kejadian 1. Karena memang bahasa Ibrani memakai kata Elohim sebagai istilah umum untuk penguasa yang bertindak atas nama Allah walaupun orang itu cuma satu. Gini, Bentuk jamak ini bukan berarti Musa itu banyak atau lebih dari satu, tapi Gini. itu adalah kebiasaan bahasa Ibrani yang memakai bentuk jamak untuk jabatan. nih Kejadian 1 Ya, nomor aku 1 dijawab, ya. aku udah jawab. Kejadian 1 nomor 1. Kalau Elohim itu jamak, di sini dikatakan apa? Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et haaretz. Kenapa menggunakan kata bara, bukan kata baru? Karena ini kalau dalam Arabik itu ada naat, ada man'ut, ada suatu yang sifat dan yang disifati. Kalau memang Elohim itu jamak, kenapa menggunakan kata bara, tidak menggunakan kata baru? Tadi kan pertanyaannya di Keluaran 7 ayat 1 ya, aku udah jawab ya. Nah, berarti kalau trinitas harusnya baru ya Bang Moto ya? Harusnya baru dalam bentuk Baru ketiga, dalam kalau P-alimnya itu trinitas. baru. Baru, Bukan bara. bukan bara. Loh. Berarti ini bukan trinitas. Karena dia pakai bara. Kalau Tuhan itu jamak seperti yang dikatakan Bu Nita, yaitu di situ trinitas, harusnya baru. Lanjut Bang Moto. Ya gimana, Mbak Nita? Kata kerja yang dipakai adalah bara yang bentuknya tunggal. Kata kerjanya yang bara. Gimana Bara sih? kan, bukan baru kan? Jadi ada satu Kata sifat dari kerjanya loh. Kata kerjanya. Jadi Santai, ini santai, menyatakan ketiga Elohim Dalam- jamak ya. dalam gini, Ini dalam tiga- Ibrani tiga ada namanya- pribadi. Lalu kata kerjanya itu bentuk tunggal. Nah, Gini. berarti ketiga pribadi itu kan dibilang Allah itu esa. Nah, walaupun tiga tapi tetap dianggap esa karena kata kerjanya memandang Nita, harus pelan-pelan. pakai bentuk tunggal. Ada dalam Ibrani ada namanya objek mengikuti predikat, subjek itu menjelaskan nanti. Nah, di Pokoknya Sem aku Hamapoalnya, aku bukan ahli bahasa Ibrani. kalau bukan Aku ahli, aku belajar Bukan Alkitab. ahli dengerin ada orang ngomong. Enggak Ini lah, ahli aku nggak bahasa bisa, Ibrani, nggak- Bang aku Toto, nggak bisa ahli counter bahasa dia Ibrani. benar atau salah. Dia ngerocok, nggak ada yang bisa tahu dia benar ngomong apa salah. Ada gerunda di bawah ini. Dia kan pandai bahasa Ibrani, udah ditunjukkan tadi gimana sih. Assalamualaikum Bang Daripada Zuma. kau nggak ngerti tapi Waalaikumsalam ngomong kan, warahmatullahi ujung-ujungnya wabarakatuh. ngikut semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Moto, lanjut Bang Moto. Enggak, Bang Zuma, ada Abang dah. Ada Tuan Bara. Tuan Nah, Bara, nah. silakan Tuan Bara. Silakan. Masya Allah. Saya mohon izin ya, saya cuma ingin bertanya kepada saudari kita Nita di sini biar tidak berkesan keroyokan. Nanti setelah saya bertanya, silakan saudari jelaskan kepada kami yang ada di sini. Konsep Tuhan
yang dianut oleh orang Kristen dan konsep Tuhan yang dianut oleh Yahudi itu apa hubungannya? Maksud saya gini, ketika Tuhan datang menyatakan diri ke tengah-tengah Bani Israel melalui para utusan, mujizat, tanda-tanda, itu hubungannya dengan Kristen apa? Apakah memang Tuhan pernah menyatakan diri untuk Kristen? Maksud saya gini, apakah Tuhan itu pernah kemudian membuat satu mukjizat, membuat satu keadaan dari zaman Nabi Nabi Abraham, Ishak, Yakub sampai kepada Musa, Daud, Salomo, Harun, itu perbuatan Tuhan dipertunjukkan kemudian agar diberikan kepada orang Kristen. Karena Kristen ini adalah, menurut saya nih, Kristen itu adalah penumpang gelap yang tak ada hubungannya dengan nabi-nabi Yahudi. Saya kira gitu. Coba diterangkan dulu. Jangan sampai Anda ngotot memperjuangkan produk, tapi ternyata produk yang Anda jelaskan berbeda dengan produknya Yahudi. Anda menjelaskan produk Anda sendiri, karangan Anda sendiri, seakan-akan Anda sedang mewakili Yahudi. Padahal Yahudi sebenarnya tidak sepaham atau tidak satu produk dengan Kristen. Kristen memiliki produk lain, Yahudi memiliki produk lain. Nah, mungkin ada benang merah penghubung antara Yahudi dan Kristen di sini tentang konsep ketuhanan. Silakan. Orang Yahudi kan itu penyembah Allah yang satu ya, yang Esa. Dan di perjanjian lama itu memang ada figur Allah atau dalam kitab-kitabnya juga ada dikatakan mengenai Allah yang berinteraksi dengan manusia, Allah yang mau tinggal bersama dengan manusia. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah itu sudah menjanjikan akan adanya datang juru selamat atau Mesias. Dan itu semua orang Yahudi itu udah tahu. Dan semua nabi-nabi perjanjian lama itu menubuatkan tentang Mesias yang akan datang itu. Jadi ciri-cirinya seperti apa, gelarnya, apa yang akan dia lakukan, apa yang dia katakan. Dan Yesus itu adalah penggenapan semua nubuat dari nabi-nabi perjanjian lama, semua nabi. Jadi Alkitab kami ini ada kira-kira 1.800 lebih nubuat dan 1.500-nya itu udah tergenapi, dan itu digenapi dalam diri Yesus Kristus ya. Lalu Alkitab juga mengatakan di Yohanes 1 bahwa, sebentar ya, saya buka Yohanes dulu. Ia telah ada, Yohanes 1 ayat 10, di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya, jadi orang Yahudi itu memang tidak menerima, tidak kebanyakan, mayoritas ya. Walaupun kalau untuk personal tertentu tetap aja ada sekarang orang Yahudi, tapi secara mayoritas bangsa Yahudi itu tidak menerima Yesus Kristus itu sebagai Mesias yang Allah janjikan. Jadi sampai sekarang mereka masih nungguin itu Mesiasnya. Jadi karena apa? Karena ada selubung pada diri mereka yang harus Allah sendiri buka. Nah, ayat 12, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 12 ini bicara mengenai orang Kristen. Jadi di perjanjian lama itu ada Allah, Allah Bapa, lalu Yesus Kristus menyatakan dirinya adalah Allah juga di zaman perjanjian baru. Lalu ketiga, Allah Roh Kudus itu dinyatakan juga bahwa karena Roh Kudus itu datang menggantikan Yesus Kristus, dan dia adalah Allah juga. Ya, jadi gini, Saudari, mohon izin teman-teman, ini menarik untuk kita perbincangkan ya, terkait dengan percaya kepada Yesus. Apakah ketika murid-murid Yesus percaya kepada Yesus menghantarkan mereka menjadi Kristen? Itu pola itu nggak ada. Murid-murid Yesus ketika percaya kepada Yesus menghantarkan mereka pada titik tertinggi dalam keimanan mereka, yaitu percaya bahwa Yesus itu adalah manusia, utusan Tuhan. Karena sampai hari ini bagi Yahudi tidak pernah berubah menjadi Tuhan yang nuzul menjadi makhluk, atau Tuhan yang berhenti menjadi makhluk, atau Tuhan yang pensiun dini karena dia menjadi makhluk. Itu tidak dikenali.
Mesias bagi Yahudi adalah 100% manusia dan 100% bukan Tuhan, namun manusia yang selevel lebih tinggi daripada manusia biasa, dan dia manusia yang selevel lebih rendah dari malaikat karena dia masih makhluk biologis. Maka Mesias bagi Yahudi, gelar tertingginya adalah utusan atau duta atau rasul yang diurapi Tuhan. Tidak ada Mesias bagi Yahudi adalah Tuhan berteofani atau inkarnasi menjadi makhluk. Tidak ada. Mesias apa yang ada di dalam Yahudi yang seperti itu? Itu enggak ada. Itu garambang. Itu karangan gereja. Mesias bagi Yahudi adalah manusia yang ditahirkan. Manusia yang ditasbihkan. Manusia yang disucikan oleh Elohim untuk menjadi wakilnya di tengah-tengah kaum Bani Israel. Jadi Kristen menyeret Mesias ini masuk ke ajaran paganisme Romawi Yunani. Mesias Tuhan, itu enggak ada itu. Coba Anda lihat dalam Lukas 2 nomor 11 itu. Kalau Anda belajar dengan teliti. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat bagimu. Mu di situ bukan untuk Kristen. Mu di situ adalah Bani Israel. Pada hari ini telah lahir bagimu, telah lahir bagi kamu seorang juru selamat, Mesias Tuhan di kota Daud. Apa makna yang terkandung di data itu? Pada hari ini telah lahir bagi kamu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu yang betul. Nah, Kristen tiba-tiba muncul melantik Kristus, melantik Mesias sehakikat dengan Elohim. Kenapa? Karena dia kedatangan Mesias atau Kristus palsu yang memang mau dituhankan. Karena Mesias Kristus palsu ini mau dituhankan dan pengikutnya bernama Kristen, maka sang pengikut harus mati-matian menjilat kitabnya orang Yahudi agar Kristus ini bisa dibungkus menjadi Tuhan, atau minimal setara dengan Tuhan, atau minimal sehakikat dengan Tuhan, atau minimal satu bersama dengan Tuhan. Padahal yang empunya konsep Mesias tidak memandang dan tidak memahami dan tidak mempelajari serta tidak mengandung pemahaman ilmu agama. Mesias adalah Tuhan yang nusul menjadi makhluk. Memang pedis, Bu. Tapi ini harus diluruskan, sabar. Sekarang Bang Suma salah. Murid-murid Yesus semua kalau mengakui begitu begini. Yesus adalah Tuhan. Salah Kalau satunya begitu begini. Saya ambil contoh Sabar dulu, Bu. Kalau begitu tolong habis ini boleh berpanjang lebar. Tolong berikan kepada kami data di dalam kitabnya Yahudi. Mesias adalah pencipta langit dan bumi yang mereka sebut Hashem, yang nusul mengambil daging manusia, mengosongkan dirinya dari ketuhanan ke Elohian, lalu menjadi makhluk sebagaimana doktrin Paulus di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Silakan Anda tunjukkan di mana kami bisa pelajari Mesias adalah Tuhan yang mengosongkan diri lalu turun menjadi manusia, tidak mempertahankan kemudian keilahiannya, melainkan menjadi manusia. Itu bisa kami dapat di kitab Tanak di bagian mana? Silakan. Patokan kami itu Alkitab, bukannya orang Yahudi atau agama Yahudi yang sampai sekarang itu tidak selamat. Ya, murid-murid Yesus itu yang percaya kepada yang jelas. Saya ambil beberapa aja ya, 3. Yohanes itu kan dia yang menulis kan. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan surat Yohanes yang pertama, pasal pertama ayat pertama itu Yohanes menulis tentang firman hidup. Ini firman hidup ini menunjuk kepada pribadi Yesus sebagai firman yang hidup ya, bukan firman yang mati. Kalau Allah berfirman itu firmannya mati ya, tapi Yesus adalah firman hidup karena dia adalah pengarang daripada firman itu. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Jadi Yohanes adalah saksi hidup bahwa dia melihat, bergaul dengan Yesus Kristus yang dikatakan adalah firman hidup. Jadi ini adalah kesaksian iman. Selain dikatakan Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau Yesus adalah pencipta langit dan bumi, dia adalah Allah itu sendiri. Petrus itu menyatakan di Matius 16 ayat 16, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Dan Thomas menyatakan di Yohanes 20 ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ini bicara mengenai
pengakuan Thomas kepada Yesus, karena setelah Yohanes 20:28 ini Yesus menerima dan tidak mengoreksi perkataan Thomas. Lalu apa lagi ya? Yang saya minta Ibu, sebelum terlalu jauh, Satu hal lagi belum. data Satu hal di lagi. kitabnya Nah, Yahudi yang mempunyai kitab, Mesias itu adalah Elohim yang mengosongkan diri, mengambil rupa manusia. Itu tertulis di mana? Itu adalah konsep Filipi, surat Paulus setelah dia kedatangan makhluk yang ngaku-ngaku Yesus. Di situ diterangkan dewa mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan diri menjadi seorang hamba dan mengambil rupa hamba dan taat, kemudian sampai taat di atas tiang salib. Boleh sih bicara. Ini aku belum Nah, jawab yang tadi saya dikatakan. saya minta di konsep ketuhanan yang diusung oleh Yudaism, di mana Tuhan mereka Hashem yang mengosongkan diri lalu menjadi manusia. Silakan. Kamu itu cuma itu. Iya, Silakan, Yesus silakan. itu tidak datang hanya untuk orang Yahudi. Memang pertama dia diutus kepada saya orang tidak Yahudi. bahas Tetapi itu, Ibu. Tadi kan Bang Suma udah sebut. Ini Nah, berbicara saya baru mengenai sempat konsep ngomong. Tuhan. Mohon maaf, tolong dihargai Nih, diskusi kita ini. Yohanes 1 ayat 29. Yang saya minta kitabnya Yohanes Yahudi, Pembaptis bukan kitab karangan orang yang mengaku Yohanes belakangan. mengatakan Yesus Ibu, adalah anak domba Allah yang menghapus dosa yang saya dunia. minta kitabnya Yahudi, Bu. Yang saya minta kitabnya Yahudi. Nah, sekarang Tapi gini, otaknya patokan bodoh. kami orang Kristen tuh bukannya kita bukannya berarti Anda apa yang ngarang-ngarang orang sendiri. Yahudi katakan. Berarti udah terjawab, Patokan Kristen kami ini memang adalah betul. Alkitab, perjanjian Pantaslah lama dan kalian diludahi perjanjian baru. Yahudi karena memang kalian itu penyesat. Kenapa? Di Roma 10 Ya, kenapa Anda bawa kitabnya Paulus lagi? Yang saya tanya, di mana yang empunya konsep Mesias itu adalah Elohim atau Hashem, Yotevave, yang mengosongkan dirinya lalu mengambil rupa hamba, yaitu manusia. Itu di mana tertulis di kitabnya orang Yahudi? Yang Anda usung ini ajaran paganisme, sama seperti Krishna, sama seperti Zeus, sama seperti Atis, Hercules, Mitra. Saya izin jawab. Tolong, Ya, silakan, Pak, silakan. tolong tunjukkan di mana datanya di kitabnya Yahudi seperti itu adanya. Silakan. Oke. Ya, jawabannya bisa dibaca Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Oh, iya, baik. Saya baca ya, Pak ya. Ya. Saya baca. Oke, baik. Ketika kita berbicara terkait dengan kitabnya orang Yahudi, data nomor 6 tadi, apakah itu berbicara mengenai Yesus, atau itu berbicara mengenai Yesus, atau berbicara mengenai Tuhan, atau itu tidak berbicara sama sekali mengenai Tuhan? Kalau kita lihat nih, di dalam Yesaya 9, nomor berapa tadi? Nomor 6. Ayat 5 dan 6. Oke, ayat 5 dan 6. Baik, kita lihat. Ayat 5 dan 6-nya di situ dikatakan begini. Sebab seorang anak telah lahir, yulad, untuk kita. Kita ini siapa ini, Bang? Siapa kita ini? Ya, kita itu siapa? Manusia. Kamu Juma. Jangan gila dulu, jangan gila dulu. Jangan gila dulu. Kamu jangan. Jangan gila dulu, jangan gila dulu. Ini Yesaya sedang berbicara tentang siapa? Baca Yesaya satunya. Ya, lanjut dulu baca, jangan Oke. Iya, saya. Sebab seorang anak telah lahir. Untuk Telah kita. lahir. Tunggu dulu. Di situ ada kata yulad. Yulad artinya sesuatu yang sudah terjadi. Pertanyaan saya, apakah dulu Yesus sampai sudah selesai. terjadi? Baca dulu sampai selesai. Saudara, saya bertanya dulu sebelum kita lanjutkan. Apakah dibaca 600 tahun, sabar. Apakah 600 tahun sebelum Maria mengandung, Yesus sudah lahir? Baca dulu Bang Juma. Saudaraku, Selesai. jangan ajarin saya. Saya Saya bertanya jawab. sederhana. Iya, saya jawab. Iya, Saya udah tahu iya, silakan. pertanyaanmu. Saya Iya, udah silakan. tahu. Silakan. Saya baca dulu sampai selesai ayat itu dong. Ya, silakan. Kan disebutkan di situ Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Iya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ya. Seorang Yesus sudah lahir belum? Dengar dulu, sabar dulu. Enggak, itu aja dulu. Itu aja dulu. Tunggu dulu. Yesus sudah lahir belum? Bang, Iya, dengar dulu. Jadi Selesai potong dulu biar saya kali bicara membaca. dong. Ya, seorang putra telah diberikan untuk kita.
lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Enggak ada, Yesus tidak memiliki pemerintahan. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Tidak pernah Yesus disebut Allah penasihat yang- ajaib. Allah Tidak yang pernah perkasa, disebut Yesus Allah yang perkasa, enggak Bapa pernah. yang kekal, Malah disebut kutuk di Raja atas salib. damai. Tidak ada Besar Yesus disebut damai. kekuasaannya, Malah Yesus mengatakan, dan jangan kau damai menganggap aku sejahtera dalam membawa tidak damai, aku mau pedang. di atas Enggak usah tahta terlalu Daud. muluk-muluk abangku. Dan di dalam Tolong kerajaannya. tunjukkan data dulu. Apakah 600 sudah tahun? Ini yang satu ini anak kera, diam dulu kau. Saya sedang berbicara. Saya ingin bertanya kepada saudara, ketika Anda dengan lidah Anda sendiri membaca dan otak Anda sebagai orang Indonesia mengerti bahasa Indonesia, pertanyaan saya sederhana. Di situ ada kata yulad yang artinya telah lahir. Pertanyaan saya, apakah 600 tahun sebelum Maria melahirkan Yesus, Yesus sudah lahir? Jangan gila sendiri. Ajak yang lain gila juga kalau mereka masih bisa. Makanya kamu belajar dulu Juma. Apa yang harus saya pelajari ini pertanyaan sederhana, Bung. Oke. Jangan hanya bermodalkan Ya. gelar pastor. Anda merasa sudah lebih hebat daripada kami yang membaca dengan jujur. Iya, sama. Pertanyaan saya sederhana. Istighfar. Apakah kata telah lahir, diam dulu. Istighfar. Apakah perkataan telah lahir itu merujuk kepada Yesus? Kalau Anda mengatakan itu merujuk kepada Yesus, pertanyaan saya, Iya, saya apakah jawab Maria ini. sudah melahirkan pada tahun 600 tahun sebelum Masehi? Ya, silakan. Jadi, kitab Yesaya itu adalah kitab yang berisi tentang penglihatan yang diberikan kepada Yesaya. Ya, Dalam sudah. pasal Kalau 1, begitu dengar telah dulu. lahir. Dengar dulu pasal 1 ayat 1 berbunyi begini. Biar kamu tahu gimana. Oh, saya ngajari kamu nanti. Kalau kamu ambil dari data Dengar, satunya, saya dengar ngajarin ini. kamu. Dengar ya, kamu Iya. berpaham. Ya, saya ngajarin kamu nanti. Penglihatan, Hmm. ya nubuat tentang Yehuda dan Yerusalem. Mm-mm. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos Ya, terkait. tentang Yehuda dan Yerusalem dalam Ini bukan zaman- penglihatan, Pak. Nubuat. Penglihatan Itu itu di atas nubuat nih, sama saya aja. sudah Makanya Beda. belajar. Oh, Di sama. atas kan, Diam dulu, Bu. di atasnya tertulis. Ya, kalau nggak ada ilmu nubuat kau ke WC tentang aja. Yehuda Colok dan di situ di Yerusalem. WC. Penglihatan Nah, sekarang yang pertanyaannya, telah- dengar. Sabar dulu, saya belum- Dengar dulu. Kamu yang harus sabar. Dengarkan saya. Anda mencoba diam dulu sebelum Anda disepak dari sini. Yesaya 1, dengarkan. Saya belum selesai baca. Kasih Enggak perlu kau selesai. Di sini bukan gereja. Di sini orang-orang berakal sehat, cuma paham? baca ayat kok. Di sini orang sehat bukan gereja. Jangan kau kebiasaanmu di gereja nipu jemaatmu kau bawa ke sini. Di situ dikatakan penglihatan Nggak yang ada telah yang dilihat. menipu-nipu Diam bawa dulu, ke sini. betina diam. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam masa Uzia, dalam masa Yotam, Ahaz, Hizkia dan raja-raja Yehuda. Yesus lahir ada di dunia zaman mana? Zaman Uzia kah? Zaman Yotam kah? Zaman Ahaz kah? Zaman Hizkia kah? Atau zaman raja-raja Yehuda? Jawab. Dengar Juma. Ini adalah kitab Nyambung ini Pak, Pak. Bakal nggak nyambung. Kau itu dibayar per puluhan tiap bulan kau tagih jemaat kau itu. Juma. Ini Udah adalah Kak. kitab nubuat. Sekali lagi saya tanya kau ya, sekali lagi ku tanya kau. Kalau kau Baca masih gila ayat permanen, 1. kau masih gila permanen, kau turun. Kau pergi di gereja sana. Saya, kenapa ada nyebut saya? Dengarkan pertanyaan saya. Apakah Yesus hidup di zaman raja-raja Yehuda? Siapa yang jadi raja dari Yehuda pada zaman itu? Jawab. Buat yang menyatakan Astagfirullahaladzim, ya Allah ya nubuatan Karim. itu Juma. Ya Allah ya Ya Karim. Allah, ya Karim. Udah saya eksekusi, udah. Nggak ada gunanya. Coba dengarkan saudara-saudara Kristen yang masih bisa diselamatkan otaknya. Jangan kayak pastor. Tadi itu pastor kebanyakan nikah sama babi. Otaknya kayak gitu. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda, tentang Yerusalem. Ini tentang Yehuda Yerusalem dalam zaman Uzia. Apakah Yesus hidup zaman Uzia? Tidak. Zaman Yotam. Apakah Yesus hidup zaman Yotam? Tidak. Zaman Hizkia. Apakah Yesus hidup zaman Hizkia? Tidak. Tentang zaman raja-raja Yehuda. Apakah Yesus hidup di zaman raja Yehuda? Tidak. Berarti berbicara mengenai Yesaya itu sama sekali tidak berbicara tentang Kristus yang keluar dari kuburan. Paham sampai sini? Gak ada, ini bukan gereja. Kalau kau mau menipu bukan di sini tempatnya.
Jangan kebiasaan lamamu kau bawa ke sini. Di sini tempatnya pendeta ditatar Bible oleh API, Apologet Islam Indonesia. Paham? Setinggi apapun titel kalian, bertemu dengan Apologet Islam Indonesia, detik-detik di mana kau harus menyadari kamu sedang diisi ilmu apologet dari Apologet Islam Indonesia. Kenapa? Apologet Islam Indonesia membaca Bible standar akal. Kau standar dompet. Jadi kita beda. Sakit. Ya itu faktanya. Mau kayak mana? Saya bicara. Nah, bicara tapi yang berakal. Jangan bodoh kayak itu tadi. Belum selesai. Diam dulu. Diam, gantian. Ya, David silakan mau- kau bicara, tapi kau pakai ilmu, jangan kau pakai dompet kayak tadi. Enggak, topinya tadi ke Yulat Ya, dulu saya Bang bicara Juma. boleh semua. Enggak dulu, topinya ke Yulat. Bang Setelah Juma. lahir itu dulu, silakan. Saya mau bicara, boleh? Boleh nggak? 96 itu topiknya, yang telah Izinkan lahir nggak itu saya bicara, siapa? Bang Juma, sebentar aja dulu. Boleh nggak? Silakan. Ya. Tapi jangan kau Bang gila Juma kayak tuh tadi. pintar. Kalau untuk ngebahas, kita mencari kesalahan kan? Kau mencari kesalahan. Saya meluruskan. Tentang Islam. Bang Juma Yulat siap itu, nggak? Loh, Yulat gini. itu artinya Kan- telah lahir. Mana ada Yesus telah lahir pada zaman itu? Kemana otakmu terselip? Nggak, dengerin saya. 600 tahun sebelum Dengerin Masehi saya, Yesus dengerin belum saya dulu, ada. Hah? Ibunya aja belum ada. Kok dia yang diceritakan telah lahir? Seandainya dia mengatakan akan lahir, baru Yesus dia bisa nggak masuk berani ngelawan menjadi saya, kan? kandidat. Ngelawan aja nggak berani tuh. Gitu. Ngelawan saya aja nggak berani. Sini orang ini sana nih. Kalau kamu lagi nambah ban kau sana. Sibuk. Nah, Sibuk dia. saya tanya. Topiknya apa, ngomong apa? Yang dibahas itu Yulat. Yesaya 96 itu loh. Itu. Kalau saya balikin gimana? Apa yang mau kau balikin? Nah, Apa? aku Kau mau balikin balikin. apa? Dari Apa? mana sholatmu sunatmu? Apa? Ngomong apa? Nah jawab dong. Ngomong. Kamu tuh Saudara, dengarkan. Tolong di mute. Tolong di mute anak kecil ini. Nah, toh di mute. Tolong di mute dulu, jelaskan. Bukan dunia dulu, dibawa dulu. Begini saudara, anak kera, anak yang lahir dari sperma monyet. Dengarkan. Orang Kristen itu tidak level membahas Quran. Tidak level. Orang Kristen membahas Quran itu sama halnya anak TK yang membaca buku kedokteran lalu buka praktek. Bagaimana bisa kalam ilahi mau dibahas oleh Kristen, sedangkan kata telah lahir aja ndak ngerti. Hah? Telah lahir bagi kita. Dua kata ini tidak dipahami. Telah lahir. Dibilangnya Yesus. Jarak antara Yesaya ke Yesus itu kurang lebih 600 tahun. Kau bilang itu Yesus telah lahir di tahun itu. Habis itu kau mau bahas Quran. Lebih baik kau telan paku 3 cm 1 liter dalam 1 hari daripada kau bahas Quran. Belum cukup umur. Otakmu masih seperti otak kucing. Masih kecil otak kau itu. Jadi lebih baik kau belajar Bible sama kami yang ada di sini. Karena kami lebih paham daripada kalian. Buktinya telah lahir, kau bilang Yesus. Jangan-jangan nanti kau bilang Yesus yang melahirkan Maria. Karena lebih tua Yesus daripada ibunya. Memang retak otak kalian kan? Hancur otak kalian itu. Andai saja ada pabrik atau ada bengkel las otak, saya biayai kalian untuk otak kalian itu dilas. Kasihan kalian itu. Andai saja akal kalian itu bisa dipinjamkan ke kambing, kambing lebih bisa mengerti daripada kalian. Kalau kalian itu statusnya mau belajar, boleh. Ini sudah ngotot. Ngotot dan ngotot. Maksud saya gini, saudara Kristen. Kita diskusi itu menggunakan akal. Percuma kita diskusi-diskusi panjang lebar sampai subuh, tapi satu pakai akal, satu pakai pantat. Jadi tontonan lawak-lawakan. Coba pakai akal biar nyambung gitu loh. Nyambung kita, nyambung supaya kita teredukasi, orang yang mendengarkan juga teredukasi. Gimana ceritanya?
Telah lahir kok dibilang Yesus. 600 tahun sebelum ibunya melahirkan dia kok sudah lahir duluan. Lahir dari mana? Hah? Lahir dari mana? Pohon ara? Dari lipatan jepitan jendela dia lahir. Atau dari mana Yesus lahir itu? Kok tahun 600 sebelum Masehi kok sudah lahir? Itu penglihatan. Ya penglihatan berarti ke depan. Bukan mundur, keclok. Benar-benarlah kalian ini. Udah saya pulang dulu. Assalamualaikum. Ada bapak-bapak menunggu istrinya ditolong oleh dokter melahirkan. Setelah sekian jam menunggu, dokter keluar. Dokter mengatakan, Pak Yosef, ya dok, anakmu telah lahir. Alhamdulillah anak saya akan lahir. Nah begitu. Artinya yang menurut dokter telah lahir, menurut Pak Yosef tadi ini, anaknya belum lahir. Karena doktrin, bukan akal gitu. Jadi kalau ada dokter mengatakan, telah lahir anakmu. Enggak dok, itu nubuatan. Belum lahir itu dok, enggak benar lu dok. Akan lahir nanti itu dok, nubuatan itu. Kata dokternya, yang bener aja lu. Lu lihat istrimu udah melahirkan. Itu nubuatan, itu bukan anak saya. Anak saya akan lahir nanti 600 tahun kemudian. Begitu kira-kira. Nah kira-kira yang sehat yang mana nih? Dokter marah nggak nih kalau kira-kira pasiennya kayak gini nih? Ya marah dokternya lah. Nah kalau dipakai data ini gitu loh. Orang jelas-jelas di situ telah lahir, dijadiin nubuatan untuk Yesus. Siapa yang ngajarin kalian ini? Sebenarnya kayak gini-gini nih. Siapa yang ngajarin bahasa Indonesia ya? Pak David, silakan Pak David. Kan Yesus sudah bilang gini, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kalau kamu tidak waspada, penyesat itu ngapain? Ya menyesatkan kamu. Apa buktinya kau disesatkan? Untuk mengerti telah lahir aja kalian sesat. Sesat kalian itu. Karena Yesus menasihatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Ada enggak kalian waspada kepada penyesat itu? Enggak, malah kalian tuhankan. Itulah yang terjadi. 1 tambah 1 ditambah 1 sama dengan berapa? 1. Ah itu coba. Masolang generasi. Inilah yang dikatakan di kitabmu sendiri. Begitu saudara. Yesus itu tidak percuma melarang agar mereka jangan percaya. Janganlah kau percaya. Jangan kau percaya, otakmu hilang. Berharga monyet. Kalau kau percaya sama penyesat itu. Nah, inilah buktinya. Ya lanjut Bang Handi. Teman-teman yang lain silakan. Ayo Bro David. Ayo David. Bro David kayaknya orangnya. Matius 7:22-23 ini. Kau diusir nanti sama Yesus itu David. Kenapa kau pakai data ini David? Itu mengusir orang yang berbuat bermaksiat gitu. Enggak. Mengusir orang-orang yang mengatakan Yesus Tuhan. Bermukjizat. Mengusir setan. Dan bernubuat atas nama Yesus. Itu yang diusir nanti oleh Yesus. Gitu. Iya. Gimana Pit? Mau berubah pikiran? Enggak diusir oleh Yesus? Mau. Ya Sudah udah. nggak lurus memang dia Bang Andi. Alhamdulillah kalau Dengan begitu. Menho ini kayaknya sudah mau ini login kayaknya. Ya semoga Pak Bro David dapat hidayah lah. Akal berfungsi dengan baik, itu aja sih. Saya kemarin nanya tapi belum dapat jawaban gitu. Kenapa Allah itu tidak menciptakan orang baik aja seperti Nabi gitu, yang berkelakuan baik gitu. Pada dasarnya itu ciptaan Tuhan itu, termasuk manusia saja ini ya, itu ciptaan yang paling sempurna. Ya, semua diciptakan baik-baik saja. Buktinya bayi itu belum ada yang ada berdosa. Masih kosong. Begitu. Ya nantilah setelah dia mempunyai kebebasan, ya dia bisa menentukan dia mau kemana. Dia mau milih yang mana begitu.
Jadi Anda diciptakan sempurna, tapi Anda lah yang memilih sendiri. Pencipta itu tidak maksa Anda harus Islam, enggak. Kan ada surga neraka. Anda diciptakan, terus diberi buku petunjuk kitab suci. Nah kalau Islam Al-Quran, nah mau ke situ silakan, mau enggak masalah. Jadi jangan salahkan sang pencipta. Salahkan kebebasanmu, kenapa kau memilih jadi Kristen, gitu Fit. Iya, ya. Tapi maksudnya kalau Nabi kan udah dari lahir aja sampai dewasa sampai remaja itu kelakuannya baik gitu. Kalau selain Nabi kan kalau udah beranjak dewasa tuh ada yang ada yang sesat gitu, ada yang bermaksiat gitu, nggak konsisten gitu. Kalau Nabi kan konsisten sampai wafat tuh. Ya kan tadi Itu dong Dio, jangan takut, sudah jangan dikasih jadi tahu. pecundang. Ntar patah kau naik lagi kau di sini. Diam dulu kau. Ya itu kan Anda diberi. Kenapa sih naikin ember bocor nih ayo? Itulah Fit, makanya kau diberi kebebasan memilih Fit. Diberi kebebasan memilih. Kalau semuanya diciptakan manusia itu menjadi nabi, waduh nanti banyak sekali kitab suci. Kalau banyak nabi, gitu ya. Ya. Itu ya David ya. Jadi di zaman Yesus Mesias saja, zaman Yesus kan nabinya berapa? Apa? Di zaman Yesus hidup nabi ada berapa? Sebelum Nabi Muhammad gitu. Iya. Di Islam gitu. Iya, Maksudnya. sebelum ada Nabi Muhammad, di zaman Yesus ada itu. Ya, nabi ada berapa? Cuman Yesus kan nabinya. Ya ikutilah dia waktu itu. Bantu saya menjelaskan Pak Jemaat. Oke, baik. Ini pertanyaannya menarik. Kenapa Tuhan pencipta langit dan bumi tidak menciptakan manusia itu baik aja terus semua? Karena kita dicipta untuk menjadi pemimpin. Kalau kita diciptakan menjadi baik saja, berarti kita selevel dengan binatang. Tidak bisa berkarya. Tidak bisa mencipta. Tidak bisa menaklukkan alam semesta ini. Kalau tidak ada keburukan, potensi buruk, potensi jahat di dalam diri manusia. Kenapa? Kalau pada diri manusia itu tidak ada potensi jahat, manusia tidak berpikir. Manusia nggak berpikir kalau tidak ada potensi jahat dalam diri kita. Justru karena kita ada potensi free will ini, kehendak bebas ini, maka dunia kita ini berdinamika. Kadang kita merasa bersalah, kadang kita merasa menang, kadang merasa sedih, pilu dan seterusnya. Itu karena apa? Karena Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Tuhan menciptakan kebaikan berpasangan dengan kejahatan, keburukan, kebenaran, kesesatan. Semua dicipta oleh pencipta kita. Supaya manusia ini bisa menikmati dinamika kehidupan untuk memacu diri, untuk berkarya. Coba, contoh, analogi sederhana. Kalau semua manusia di atas muka bumi ini baik, lalu siapa yang mau bikin rumah? Siapa yang mau bikin jembatan? Siapa yang mau bikin semuanya yang ada ini? Untuk apa kita bikin? Ketika tidak ada kemudian kejahatan, maka tidak ada kekhawatiran. Ketika tidak ada kekhawatiran, manusia menjadi batu. Buat apa bekerja? Toh bisa minta di tetangga. Karena tetangga baik, tidak punya potensi untuk menggibah, tiap hari minjam duit, enggak ada itu. Jadi pekerjaan kita cuma minta. Yang satu juga begitu. Minta aja deh sama yang sebelah. Karena di sebelah dia akan mungkin menceritakan. Karena Allah sudah mencabut sifat jahatnya. Tidak ada lagi potensi jahat. Bahkan kau potong zakarnya pun dia masih tertawa. Kau bunuh anaknya, tertawa. Kenapa? Karena tidak ada lagi kemudian hal yang bisa menjadi penyeimbang dari kebaikan. Makanya konsep Islam itu paling benar. Apa itu?
manusia diciptakan dalam keadaan fitrah. Manusia diciptakan dalam keadaan suci. Nanti setelah dia berkembang, bisa berpikir, barulah kemudian pikirannya itu yang mewarnai kertas yang putih tadi, kesuciannya tadi. Makanya berapa kali saya harus jelaskan, kita manusia ini disuruh menjadi pemimpin. Dalam Al-Quran, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Di dalam kitab Kejadian 1 nomor 26. Tuhan menciptakan sosok makhluk bernama Adam, manusia, untuk menaklukkan alam semesta ini. Lah kalau cuman otak kanan yang berfungsi, kayak mana mau menaklukkan dunia ini? Gak bisa. Karena ketika manusia diciptakan sempurna, maka Tuhan pun menciptakan kesempurnaan. Contoh, kalau semua manusia menjadi baik, tidak ada kejahatan. Kalau tidak ada kejahatan, berarti bias dari kejahatan itu tak ada. Apa itu? Hal yang buruk. Karena kejahatan menimbulkan hal buruk. Saya sebagai seorang suami, ngapain saya kerja? Kalau tidak ada kejahatan yang membiaskan keburukan. Ngapain saya kerja? Kok toh tidak ada keburukan? Toh tidak ada kejahatan, anak saya tidak akan mungkin mati kelaparan. Kenapa? Tidak ada keburukan. Saya tidak mungkin pergi kantor, bekerja. Nggak mungkin saya kemudian sekolah, untuk apa? Tidak mungkin kemudian saya mau belajar, untuk apa? Toh tidak ada kejahatan, yang ada cuma baik. Maka kita hidup seperti batu. Sekarang buat apa Anda bekerja? Ya supaya saya punya harga diri. Loh, kenapa Anda menuntut harga diri? Karena kalau saya miskin, tidak ada rumah, tidak ada ini dan seterusnya, saya akan diremehin, saya akan dipandang rendah sama orang. Artinya, dengan adanya kejahatan memacu manusia untuk lebih baik dari hidupnya hari ini. Kalau tidak ada kejahatan, Cak Ayu, lu hidup seperti kambing aja. Ada nggak yang jahat bagi kambing? Ada nggak yang jahat bagi monyet? Ada nggak yang jahat bagi pararang? Nggak ada. Jadi kalau ente tidak mau tersentuh oleh kejahatan, mau yang baik-baik saja, silakan Anda menjadi kambing. Kambing makan rumput, baik. Kambing makan rumput besok, baik. Lusa, baik. Bahkan sampai dia tidak bisa membaca, sampai dia mati pun, makan rumput tetap aja baik. Sekarang kalau Anda mau seperti kambing, mau tidak setiap hari Anda makan rumput? Dihilangkan kemudian potensi jahat pada diri Anda. Baik aja terus, positive thinking. Makan rumput, di situ ada rumput yang tadinya diberaki sama Pak Bom-Bom. Anda datang situ sebagai kambing makan. Anda berpikir jahat nggak? Enggak. Kenapa? Tidak ada potensi jahat tercipta untuk Anda. Mau seperti itu? Mau? Mau? Enggak. Ya enggak, makanya bersyukurlah Anda, Tuhan menciptakan kejahatan, Tuhan menciptakan keburukan, Tuhan menciptakan kemalangan. Karena dengan adanya itu, memacu kita untuk kemudian menjadi manusia yang sempurna untuk menaklukkan alam semesta ini. Jadi enggak perlu lagi, kenapa Tuhan? Kenapa? Enggak, saatnya sekarang bukan Anda bertanya kepada Tuhan. Saatnya sekarang Anda bertanya kepada diri Anda. Hei, Daud, lu gue kasih akal, lu ngaca kan, lu bukan kambing, lu manusia. Pada tubuhmu, aku setting supaya kau bisa ruku, aku setting supaya kau bisa sujud, aku setting supaya kau bisa duduk sempurna dalam ibadah. Takbir, salam kiri kanan. Aku ciptakan kau tidak seperti kambing. Kambing kalau takbir langsung matung, langsung makbung, langsung jatuh, langsung tersungkur. Kau kusuruh dengan sempurna jasadmu seperti itu, kau bisa jalan dengan tegak, tidak seperti sapi. Karena kau kuciptakan supaya kau bisa mengangkat kedua tanganmu untuk beribadah kepadaku. Allahu Akbar. Dan itu hukumnya wajib. Bersyukur kau tidak kucipta seperti sapi. Sapi tidak kusuruh sholat. Karena memang kuciptakan tubuhnya saya setting bukan untuk takbir.
Allah, baru angkat kaki langsung jatuh. Kamu dikasih tubuh yang sempurna. Kenapa kamu sibuk mencari? Kenapa Tuhan menciptakan? Kamunya harus sibuk. Apa yang harus aku lakukan sebagai ucapan syukur terima kasihku kepada yang telah menciptakanku. Sehingga aku tidak diciptakan seperti biawak. Jam segini biawak hidupnya di got, di comberan, makannya tikus, tidak pernah merasakan nonton di bioskop, tidak pernah merasakan es krim, tidak pernah merasakan gimana indahnya naik pesawat. Biawak tidak pernah merasakan bagaimana indahnya, nyamannya makan bakso. Kamu mau seperti biawak? Nggak mau. Nah, kalau kamu nggak mau, apa fungsinya tanganmu, apa fungsinya kepalamu, apa fungsinya tubuhmu kalau kau tidak beribadah kepada yang telah menciptakan itu semua? Coba lihat umat Islam itu. Ibadahnya coba lihat. Seluruh jasadnya, rohnya sujud, menyembah, menghormat, bersyukur kepada yang telah menciptakan dia. Ayo, berpikirlah. Berpikirlah. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, kebenaran itu semuanya telah aku torehkan. Siapa yang mau beriman silakan beriman. Yang mau kafir silakan kafir. Jadi hanya ada dua. Beriman atau kafir. Kalau mau beriman berarti mau tunduk kepada aturan yang telah menciptakan kita. Kalau mau kafir ya bebas seperti monyet. Makanya saya selalu mengatakan kalian monyet. Tapi tidak semua. Kecuali yang bahlul, betul-betul bahlul kayak tadi. Kenapa saya sebut monyet? Karena pada dirinya ada potensi akal. Masa Yulat telah lahir dibilangnya itu untuk Yesus? Masih mending monyet. Kalau monyet dikasih akal, ditanya telah lahir. Habis itu ini ditulis kapan ini Bro Suma? Ini ditulis 600 tahun kurang lebih sebelum Masehi. Yesus lahir kapan Bang Suma? Ada yang mengatakan 1 sebelum Masehi, ada yang mengatakan 1 Masehi, ada yang mengatakan 3 sebelum Masehi. Tua mana kira-kira? Kerah monyet yang dikasih akal akan mengatakan lebih tua yang lahir daripada Yesus. Yesus baru lahir abad pertama, yang di situ diceritakan lahir pada abad ke-6. Itu Yesus enggak monyet? Bukan. Monyet aja bilang bukan. Jadi benarlah Al-Quran yang mengatakan yukhadi'unallah, apa dikatakan ulaikahum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Seburuk-buruknya makhluk berarti lebih buruk dari setan. Kalau setan enggak sombong, setan itu sombong. Setan itu sombong-sombong. Tapi ada yang lebih sombong dari setan. Ada yang lebih sombong dari setan. Setan diperintahkan, setan, iya paman, sujud kau menghormat kepada Adam. Enggak, aku lebih mulia dari dia. Aku kau ciptakan dari api, dia dari tanah. Dari debunya dia, aku dari api bos. Sujud, enggak. Kalau kau enggak sujud, kau kena hukuman. Apa hukumannya? Neraka. Ya enggak apa-apa, aku ikhlas masuk neraka. Jadi kau rida. Aku rida masuk neraka, kata iblis. Kamu mau hidup kekal dalam neraka? Mau. Saya ikhlas. Biarkan aku jadi penghuni neraka. Iblis tidak sombong. Dia rida. Dia ikhlas. Dia cuma tidak mau aja menghormat kepada Adam. Tapi sombong enggak dia? Enggak. Dalam tataran yang kita sedang bahas ini. Kenapa saya mengatakan demikian? Enggak. Karena iblis tahu akibat daripada pembangkangannya dia masuk ke neraka. Tahu, ikhlas dia. Tapi ada manusia sudah jelas-jelas nih tertulis di kitabnya nih. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, akan masuk ke dalam surga. Melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Maka pada hari terakhir nanti kata Yesus, ada orang yang berkata, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Sudah tahu
yang memanggil Yesus itu aliteng. Sudah tahu yang bernubuat pakai nama Yesus itu aliteng. Udah tahu mengusir setan itu hanya orang aliteng. Sudah tahu itu mereka adalah pelakunya. Tapi mereka tidak mau menyadari kalau mereka akan diusir Yesus. Mereka tidak mau terima kalau dia tidak dikenal oleh Yesus. Mereka tidak mau mengakui kalau dialah kelak yang dianggap sebagai pelaku kejahatan dan diusir ke dalam api neraka. Dia lebih sombong daripada setan. Makanya saya katakan, dulu saya pernah berdialog dengan mantan dosen saya yang pernah saya cerita. Adalah guru besar, bahkan sempat jadi tas terbesar swasta di Indonesia Timur. Saya beri materi. Mungkin teman-teman masih ingat, saya beri materi ketika saya mengatakan mereka lebih rendah dari setan. Dosen saya itu tidak terima. Saya dipanggil, Ananda, ada yang keliru yang perlu diluruskan. Nah, saya didakwai, saya diceramai. Setan itu tidak ada kala kesesatannya dibandingkan manusia. Sesat apapun manusia, jauh lebih sesat setan. Itu kata dosen saya. Ya saya senyum aja, karena saya seorang apologet. Saya berbicara. Sampai tadi saya ketemu dengan salah satu tokoh utama, tokoh sentral dari Partai Nasdem. Sempat cipika-cipiki dan mengatakan, aduh Dinda saya lupa nomor kamu. Pada saat saya save nomor kamu itu saya salah tulis. Akhirnya saya mau nelpon, tidak bisa nyambung. Saya masih mengundang ente untuk lanjutkan materi yang kemarin itu yang tertunda. Saya ingat-ingat, oh ya memang kayaknya pernah jumpa sama bapak ini. Saya dipanggil sama seorang kiai. Beliau itu kiai, mantan dosen saya dulu waktu di fakultas. Kamu keliru anakku. Tapi saya mengatakan, kalau setan itu kan sadar kalau dirinya itu penghuni neraka. Memang dia yang mau. Tapi ada yang tahu dirinya, ngerti, paham, dikasih otak, dikasih kesempatan. Hah? Tapi apa yang mereka lakukan? Sombong, angkuh. Serasa dia itu lebih setan daripada setan. Kenapa? Kalau setan itu kan tidak mengatakan diri mereka anak Tuhan. Itu setan. Tapi ada sekelompok manusia yang mengaku bukan lagi hamba Tuhan. Bukan lagi abdi Tuhan di mereka. Bukan abdi Tuhan. Setan masih mengakui adanya Tuhan. Demi kemuliaan-Mu wahai Tuhanku. Itu masih setan tuh ketika sudah membangkang. Aku akan membuat mereka semuanya sesat. Kecuali hanya sedikit saja. Tapi yang ini tidak pernah memuji Tuhan. Yang dia puji itu adalah ya makhluk yang mereka sangka Tuhan. Padahal dalil demi dalil tuh. Dalil demi dalil disampaikan. Mereka baca. Tapi apakah mereka kemudian sadar? Enggak. Contoh yang tadi. Telah lahir. Original teksnya kebetulan ada pakarnya di sini, ada Dinda Kurismonto. Kata Yulat itu berbicara sesuatu yang sudah terjadi. Sementara Maria belum terjadi, dia hamil, lahir belum. Kenapa dia sombong seperti itu? Coba, kenapa sombong kayak gitu ya? Saya sih kalau sederhana aja, kalau saya melihat dari Matius 12, nubuat Yesus. Karena dalam diri orang-orang seperti ini, Yesus mengatakan, ini juga akan terjadi terhadap angkatan jahat ini. Apa itu? Ada orang bertobat, keluar iblisnya, memanggil 7 iblis lain, lalu 7 iblis itu masuk ke dalam tubuhnya. Maka keadaannya semakin jahat daripada keadaan semula. Itu yang terjadi. Di dalam diri mereka itu ada 8 setan yang bertengger di sana. Mungkin di mulutnya ada 4, di pantatnya ada 1, di tangannya ada 2, di kakinya ada 2. Wallahu alam bissawab. Saya kira begitu sebagai penutup dari saya. Silakan kepada teman-teman yang ingin melanjutkan. Kebetulan malam ini saya harus cepat istirahat.
Karena tadi ada ya kelelahan, kecapean, sudah jumpa sama teman-teman yang ada di kota Makassar ini. Jadi saya tutup ya. Tapi kalau masih ada Kristen ya saya lanjut. Silakan. Nobar Gerunda ya. Ya nobar, saya ngantuk kali. Tapi kalau sudah dibilang buka koma itu ngantuknya hilang. Suka kali saya gembalangkan orang-orang ini. Lanjut Bang. Silakan David, ada tanggapan David? Silakan dibuka mute-nya. Sambil lalu saya ngundang teman-teman Kristen yang lain. Ya, terima kasih penjelasannya. Nusuk-nusuk jantung penjelasannya. Ya kalau Tuhan menciptakan orang jahat itu nanti nasib dia gimana gitu kan? Orang jahat kan dimasukkan ke dalam neraka gitu. Terus di Islam kan, kalau di Islam kan walaupun jahat juga gitu, dia tetap masuk surga gitu. Sedangkan selain Islam itu kan nggak tahu jaminannya kan. Gimana itu? Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para guru semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Coba suaranya agak diperkeras, David. Boleh saya yang satu ini Dinda. Ucapan beliau tadi nih yang harus kita ini. Boleh ya? Silakan Gerunda. Dinda Alif. Lanjut Gerunda. Masya Allah. Siap. Ini adik-adik saya yang begitu tawadu melihat yang lebih tua dari dia. Jadi begini saudara, pencipta langit dan bumi itu tidak menyesatkan sebelum orang itu melakukan pembangkangan. Tidak. Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Sa'as'arifu an ayatiyalladzina yatakabbaruna fil ard bighairil haqq. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Jadi orang yang sombong, yang saya jelaskan tadi panjang lebar itu orang sombong, lebih sombong dari setan. Allah akan palingkan tanda-tanda kekuasaan Tuhan itu terhadap orang-orang yang menyombongkan diri. Nih contoh, tak kasih contoh sederhana saja. Kita baca sama-sama. Atau ada yang bisa bacakan saya. Khotbah Petrus di Kisah Para Rasul 2, nomor 22. Ada yang bisa baca? Atau biar saya baca? Kisah 2. Oh, ini iya, nomor 22. Dinda, silakan deh. Kisah 2 nomor 22. Kita buka. Oke. Dengarkan saudara Daud. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Nah, coba. Kira-kira kalau kalian tidak sombong terhadap kebenaran, data ini masuk di otak. Terang benderang. Data ini terang benderang. Orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus manusia dari kota Nazaret. Seorang manusia yang telah ditentukan oleh Allah. Dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Yang
dilakukan oleh Allah melalui perantaraan manusia bernama Yesus. Ini sudah datang nih. Ini kitab kalian. Ini bacaan sehari-hari kalian. Dari kecil kalian baca. Tapi kalian berpaling dari kebenaran ini. Bahwa Yesus itu bukan siapa-siapa. Dia hanya manusia yang ditentukan oleh Allah. Supaya Allah kemudian memperlihatkan mujizat di tengah-tengah Bani Israel. Biiznillah. Dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Tetapi sesampai-sampainya data ini di kalian siang malam malam siang malam siang malam siang, kalian tetap saja mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Maka Al-Quran datang mengatakan sa'asrifu an ayatiyal ladina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Kata Allah, kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Wa iyarau sabiyar rusydi la yattakhidhu sabila. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Wa iyarau sabilal ghayy yattakhizu sabila. Itu kata Allah. Mereka tidak akan menempuhnya, tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Adalah karena mereka mendustakan, selalu lengah terhadapnya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Masuk nggak di otak kalian tuh? Masuk nggak? Masuk nggak? Aku lempar juga nanti dedak satu karung. Masuk nggak? Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Masuk nggak di otak kalian tuh? Ada Tuhan, ada Tuhan tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Masuk nggak? Kebanyakan daripada kalian itu berpaling. Berpaling. Tidak mau tahu tentang itu. Maka apa kata Allah? Zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Mereka selalu lengah terhadapnya. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Sa'asrifu an ayati alladhi yatakabbaruna fil ardi bighairi haqq. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Itu yang terjadi. Jadi bukan Allah itu menyesatkan. Allah tidak menyesatkan. Allah memberi akal. Orang yang tidak punya akal aja tidak sesat. Orang yang lahir dalam keadaan cacat saja tidak sesat. Maka lebih baik orang seperti ini lahir tanpa otak daripada dikasih otak tapi mereka berpaling dari kebenaran. Makanya dikutuk. Kenapa mereka itu kemudian kekal di neraka? Kenapa? 7 juta kali. Biar lebih paten, biar lebih kena, biar lebih berkesan, biar tersep di otak kalian itu. Kenapa? Karena kalian dikasih akal oleh Allah. Dikasih penglihatan. Hebatnya lagi, ketika pupil mata Anda itu melihat sebuah warna, otak mendeteksi dan lisan kemudian mengurai huruf dengan huruf, merangkai kata sehingga membuat sebuah pesan. Coba bandingkan dengan binatang semisal kerah. Dia ada otak, dia ada mata,
Dia ada mulut, dia ada suara. Tapi ketika beliau si kera atau monyet ini melihat Bombong turun dari angkot, tidak pernah kemudian si monyet teriak, "Setan! Setan!" Kenapa? Antara pandangan matanya, pupil matanya tidak connect dengan otak, dan apa yang ada di otak tidak bisa disuarakan oleh lidahnya. Kamu dikasih mata. Mata mencerna, masuk ke otak, ditelaah, dibedah. Lalu kemudian direspon oleh mulut. Lalu tubuhmu mengambil sikap akan keadaan itu. Itu baru mata. Belum hidungmu, belum telingamu, belum jari-jarimu, belum yang dibawa-bawa dalam tubuhmu. Semuanya Tuhan beri, tapi kamu tidak pakai otakmu. Maka apa kata Allah? Khalidina fiha abada. Ulaika hum syarrul bariyah. Itu yang dikatakan. Kenapa mereka kekal? Ya karena itu tadi. Dikasih akal, sudah tahu, brojol. Mama, nenek. Datang pula di situ tepuk tangan. Hale, Tuhan kita lahir. Kalau saya hadir pada saat itu, ku ambil dedak betulan sekarung goni, ku jatuhkan dari lantai 5, pas tepat di kepala orang-orang yang tepuk tangan menganggapnya Tuhan. Dikasih otak, tepuk tangan, Tuhan kita lahir. Inilah kenapa kemudian mereka kekal di neraka. Dan otak nggak dipakai, dikasih otak dengan unsur kemanusiaan yang begitu sempurna, fi aksani takwim, dalam bentuk sempurna, tapi tidak dipakai. Yesusnya berkata, aku manusia. Yesusnya berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Yesusnya berkata, semua perkataannya hanya diimani oleh muridnya bahwa dia adalah rasul utusan Tuhan. Wah, enggak, dia harus Tuhan. Pokoknya dia Tuhan. Mau kelapa berbuah pisang, pokoknya Yesus Tuhan. Inilah kenapa kemudian mereka kekal di neraka. Karena mereka lebih monyet daripada monyet. Demikian, saya kira seperti itu saudara. Jadi tidak ada Tuhan itu menyesatkan manusia sebelum manusia itu sendiri yang mau menyesatkan dirinya. Dia sendiri yang mau sesat. Maka kemudian ketika datang kepadanya kebenaran, dikasih otak, dia lebih monyet dari monyet. Dan saya bisa buktikan, kalau ada Kristen di sini, saya bisa buktikan kalau dia itu lebih monyet daripada monyet. Detik ini juga saya bisa buktikan. Jangan apa saja juga. Nah, itu coba lihat. Saya bisa buktikan ini juga kalau kali dari monyet. Saya bisa buktikan saat ini juga. Santai-santai aja, jelaskan dengan baik-baik. Udah santai aja. Itu orang kesurupan gitu loh. Jelaskan aja bagus gitu. Mudah-mudahan orang mengerti, bisa kau pahamkan. Coba lihat. Coba lihat. Saya udah buktikan detik ini juga kan. Saya mau tanya nih kepada Bang Arif. Yang saya jelaskan tadi itu abang ngerti nggak? Paham. Bang Handi ngerti nggak Bang Handi? Orang kesurupan. Akhi ngerti nggak? Ngerti. Dinda Alif ngerti nggak? Bang Indra ngerti nggak? Ngerti. KPK kau ngerti nggak yang saya jelaskan tadi? Nggak ngerti. KPK kau ngerti nggak? Boro-boro ngerti. Naik ke sini celoteh. Coba lihat. Boro-boro ngerti. Jadi saya bisa memberikan bukti bahwa orang seperti ini lebih kera daripada kera. Itu buktinya. Kenapa kemudian mereka kekal di neraka? Kecuali ya mungkin mereka yang membuka diri, oh apa yang disampaikan Bang Sume ini betul. Karena di dalam kitab saya sendiri dikatakan begini. Di dalam gitu di dalam supaya dapat Kenapa misalnya dalam orang ini?
Bocor di dalam mana tuh data mana tuh ya? Kolose 1 nomor 16 misalnya gini. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia untuk dia. Jadi ketika data itu berbicara, segala sesuatu diciptakan, segala sesuatu yang ada di bumi diciptakan. Berarti Yesus ada di mana, Bang Handi? Di bumi. Berarti Yesus adalah ciptaan atau bukan? Diciptakan. Itu aja dulu. Tapi karena mereka ini lebih ini daripada ini, ya itulah yang terjadi. Baru ambil Silakan. Angkat tema. ambil topik. Apa sih? Ngomong apa? Bocor halus dia ini. Ngomong apa? Bocor halus saya ini. Tersiksa kali hidup kau. Ngomong pun tersiksa. Mic-nya 5.000, ongkirnya 100.000. Lagi mabuk kayaknya. Sebut kebenaran itu tidak akan dapat. Kita sekedar mencari. Jelaskan apa yang di pikiranmu dengan santai. Carakan orang supaya benar gitu loh. Gitu caranya. Nah. Otakmu kebanyakan dedak yang tanpa dihaluskan dulu. Kriteria itu nggak bagus juga. Orang pasti nggak ngerti lah. Ya udah, coba dulu apa keresahan pikiranmu, sampaikan dengan santai gitu. Lalu berpikir jelaskan gitu. Begitu cara berpikirnya. Mungkin aku dapat ilmu dari kau kan gitu. Petra ini ada tamu mabuk ini Pak. Petra kasih tahu dulu kenapa. Ini lagi kumur-kumur mungkin KPK ini. Waduh. Petra ini ada tamu mabuk. Nah, bagus aku ngomong. Halo jadi... Bang Juma. Aduh. Bang Juma. Kalau Bang. begitu. Agak-agak apa? Nggak apa-apa. Berarti KPR. Aduh, mabuk kau KPK. Nah, kan lagi co-framing kan? Bang Juma, sama saya aja. Sama Juma ngomong-ngomong, langsung co-framing. Ya udah, nggak apa-apa. Supaya teman-teman di bawah tahu bahwa room ini seperti ini. Halo Bang Juma. Sampai berapa tua kau KPK? Bang Juma. Juma lo. Kan aku hina, aku maki-maki. Aduh. Istilahnya kan aku nggak kayak ini, hanya sebatas aku pengen seperti Bang Juma kan gitu-gitu. Kenapa harus Petra, terjemahkan dulu temanmu, ngomong apa dia, terjemahkan dulu. Mengerti nggak Petra? Aku sama Bang Juma dulu. Enggak, kau minta tolong sama kamu, terjemahkan dulu omongannya apa ini. Apa yang diomongin tuh Petra? Itu urusan kalian lah itu. Aku sama Bang Juma dulu. Enggak, saya minta tolong, kamu saya turunkan nih. Terjemahkan dulu. Karena aku masih ngomong sama Bang Juma. Wah, langsung ribut kalian. Gak ada. Tadi aku bilang, aku ingin Bang Juma jelaskanlah Bang Juma. Keresahanmu apa? Ini bukan bagus yang ngomong. Langsung di framing. Atau nggak boleh? Nggak boleh. Ada yang bisa terjemahkan ini? Masalahnya kau lagi kumur-kumur KPK. Aduh. Udah nggak usah kalian takut lah. Bang Juma, kapan nikah? Santunnya aku kok. Kalau Bang Juma nikah, mau nggak makmu dinikahi? Makmu dulu aja bawa sini, makmu dinikahi, mau nggak? Pakai nanya kayak gitu. Makmu bawa naik suruh sini. Tapi suruh cerai dulu sama bapakmu. Kenapa pertanyaan gitu dibawa-bawa? Enak kan wakil balik? Sini, emakmu suruh cerai dulu sama bapakmu, gue nikahin. Jadi kau jadi anak tiriku, aku suruh-suruh lah kau. Ada-ada aja kau pertanyaannya nikah. Bagaimana teman-teman? Kick baliknya dari bahasa gua. Mantap nggak kick baliknya? Gimana? Setuju nggak tuh? Gimana? Setuju nggak? Mantap dong.
Mantap kan? Nah, gitu caranya kick balik kalau ada orang menghujat. Topiknya apa, ngomong apa coba? Ustaz Alif, lanjut Ustaz itu di edukasi saudara David dulu. Terima kasih Bang Adi. Tadi penjelasan Gurunda sudah sangat mantap, luar biasa. Semoga Bang David menyimak dengan baik dan bisa meresapi dan itu diamalkan ya. Maksudnya dicerna gitu, dicerna, dipahami, dan apa yang dijelaskan itu sangat logis. Apa yang dijelaskan sangat logis. Mungkin saya menambahkan saja satu poin di dalam pemahaman Islam, itu juga dijelaskan bahwa seluruh manusia di muka bumi ini, baik mereka yang beriman ataupun tidak beriman, tetap Allah jamin rizkinya untuk mereka. Itu yang perlu Anda pahami. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada ayatnya, untuk mereka orang yang tidak beriman, jika ingin dia mendapatkan kesenangan dunia, harta dunia, Allah berikan kepada mereka. Jadi tetap hukum keadilan dari Allah itu, siapapun mereka yang berikhtiar, yang mencari rezeki di dunia, tetap Allah jamin, Allah berikan rizkinya. Jadi untuk yang ikhtiar, untuk yang bekerja, Allah berikan rizkinya. Hanya untuk orang yang tidak beriman, apa rizki yang dia dapat? Ya cuman kehidupan dunia. Ketika dia beribadah, ketika dia bersedekah, memberi dan sebagainya, ya itu cuman dapat balasannya di dunia, tidak ada di akhirat. Karena tabungannya hanya sebatas di dunia. Itu yang membedakan antara yang beriman dan tidak beriman. Kalau orang yang beriman, ketika melakukan amal kebaikan di muka bumi ini, selain mendapat kebaikan dari yang berlawanan, juga mendapatkan pahala nanti di surga, yaitu di jannah gitu. Kalau untuk orang yang tidak beriman, ya paling contoh Anda memberikan kebaikan kepada saya, bersedekah, memberi, hanya mendapatkan balasan dari manusia. Terima kasih dan sebagainya, itu sebagai bentuk kebaikan. Tapi di akhirat kosong gitu. Itulah yang membedakan antara orang beriman dan tidak beriman. Begitu poin saya sampaikan. Silakan David, ada tanggapan David? Silakan. Ya, tadi kan udah dijelasin cuma tentang apa ya, saya itu ya saya 530 yang tidak berbuat apa-apa pada diri sendiri. Di situ Yesus menunjukkan merendah banget gitu, ibaratnya rendah dan tidak sombong. Sama di surah Maryam juga dijelaskan yang dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Ya intinya Yesus di situ merendah gitu kepada penciptanya lah. Ya berserah diri gitu ya. Sama seperti di surah Maryam itu. Kalau di perjanjian lama kalau yang saya tangkap sih gitu. Ya, itu sikap seorang nabi, Bang David. Sebenarnya kalau di dalam Islam sudah sangat memahami, kan gitu. Seorang nabi itu tidak lepas dari sifatnya yang benar. Ketika dia berbicara kebenaran, dia selalu amanah, menyampaikan apa yang dipesankan kepadanya agar disampaikan kepada umatnya. Dia juga sebagai penyampai firman Tuhan, dia orang yang cerdas ketika mendapatkan suatu perlawanan, sebagai hujah dia bisa menjawabnya, dan jawabannya itu selalu mematahkan argumentasi lawan. Itulah tugas para nabi yang di dalam Islam disebut yang sidik, amanah, tabligh, fatonah, kan gitu. Tentu dia seorang hamba. Kalau di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia seorang hamba Tuhan, hamba Allah. Maka yang namanya seorang hamba, pasti dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhannya, kan gitu. Dalam konteks dunia saja, seorang hamba terhadap tuannya itu tunduk patuh apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah itu dalam konteks kehidupan manusia, apalagi hamba Tuhan. Makanya Yesus berkata, aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menyampaikannya sesuai dengan apa yang aku dengar. Aku menghakimi bukan atas kehendakku sendiri. Dan seterusnya. Jadi apa yang dia perbuat, dia sesuai dengan apa yang diperintahkan, apa yang diinstruksikan oleh Tuhannya. Itulah bentuk hamba Tuhan gitu.
Cuman hamba Tuhan pun diimani sebagai Tuhan. Inilah yang tidak masuk akal maksudnya. Bagaimana mungkin hamba Tuhan jadi Tuhan? Padahal Yesus sendiri berkata, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, begitu juga seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Yohanes 13:16 kan gitu. Yesus sebagai hamba Tuhan berarti dia tidak lebih tinggi derajatnya daripada yang mengutusnya. Itu sudah mutlak kebenaran yang disampaikan oleh Yesus, diajarkan oleh Yesus. Namanya juga hamba Tuhan. Dia mengikuti segala sesuatu apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kan gitu. Makanya saya tuh suka bingung teman-teman Kristen ketika mengatakan dia itu hamba Tuhan sekaligus juga Tuhan. Ini konsepnya gimana? Masuk akalnya di mana coba? Hamba Tuhan sekaligus Tuhan. Nanti dikatakan hamba Tuhan itu maksudnya ketika dia mengajar, mencontohkan kepada pengikutnya. Duh, kalau begitu, seorang hamba Tuhan itu sedang mencontohkan, artinya dia mengajar, ikuti apa yang diajarkannya. Yesus menyembah Tuhannya. Sebagai hamba Tuhan dia mengajarkan kepada muridnya, sembahlah Tuhannya. Lah, nanti ada ajaran baru. Hamba Tuhan ini yang mencontohkan menyembah Tuhannya malah disembah oleh yang mengaku sebagai pengikutnya. Padahal dia itu hamba Tuhan. Nah, disinilah kesalahannya. Letak terjadi permasalahannya di dalam imannya kekristenan ketika kita bahas dalam ranah diskusi. Beda kalau dijelaskan di dalam doktrin gereja, di khutbahnya pendeta itu lain cerita. Pasti Yesus hebat, Yesus Tuhan, Yesus kuasa, dan seterusnya. Tapi bohong. Karena nggak ada ayatnya pernyataan Yesus seperti itu. Gitu Bang David. Kesimpulannya, sepotong Tuhan, sepotong manusia. Itu kemarin ada yang begitu ya. Bang Juma. Sepotong sebagian Tuhan, sebagian manusia, Tuhan cadangan. Mulailah aneh-aneh. Cobalah Bang David, kalau kita sering diskusi ya dengan teman-teman Kristen. Sering mengatakan teman-teman Kristen itu adalah ada nubuatan tentang Yesus di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Kalau kita buka kitab Perjanjian Lama tentang nubuatan terhadap Yesus, endingnya itu kan sangat indah untuk Yesus. Ajaran di dalam kitab Perjanjian Lama itu sangat logis. Bagaimana aturan Tuhan itu berlaku kepada Bani Israel. Allah menghukum penjahat, Allah menghukum orang yang jahat, orang baik dilindungi oleh Tuhan, apalagi dia sebagai utusan Tuhan. Kan gitu. Bagaimana nubuatannya orang baik ini, nabi yang dipilih ini, utusan Tuhan yang dipilih ini, yang dikasihi ini, yang dicintai ini, dia akan selamat, dia tidak akan celaka, dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat kepada nubuatan yang dikatakan di dalam Perjanjian Lama, kenapa justru yang menjawabnya itu adalah Al-Quran? Yang menjawabnya Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan, jangankan dia sampai tersandung batu, Tuhan mengatakan dia tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Selamat. Jangankan dia dikatakan disalib dan dibunuh, tersandung batu aja tidak. Kan gitu dalam nubuatannya. Nah, Al-Quran mengatakan karena Tuhan maha bijaksana, maka sosok Nabi tersebut diangkat ke hadiratnya. Diselamatkan itu. Nah, kabar baiklah untuk Yesus. Apa yang kalian bicarakan sih sebenarnya dari tadi? Kalian cuma asumsi sebenarnya. Hanya bicara yang semua dengan manusia pasti ngerti. Yang bukan manusia pasti nggak akan paham. Acara kalian, tau nggak? Ini saya Fata nih. Sekalian tuh hanya berbicara dengan semua manusia tadi di sini mengerti, Bang. Mau nggak saya balikan lagi, tau nggak? Kalian cuma asumsi semuanya itu, nggak ada dalil. Kalau hati-hati. Guru Mas. Saya belum tidur, hati-hati. Nanti saya tombak pantatmu pakai linggis berkotor rasa. Udah, aku angkat tema dulu. Kita diskusi dulu nih. Cepat. Host, posisinya naikkan host. Siapa yang mau diskusi sama saya sekarang? Saya pribadi aja. Ada Juma ada nggak Juma? Saya. Silakan, sama saya silakan.
Oke. Saya tantang Juma kalau ada. Oke, saya ada di sini. Ya, oke. Kenapa di situ? Kamu angkat tema apa? Silakan. Yang Kamu selalu ngebahas. Yang paling kamu kuasai ya. Mute ya. Jangan di mute. Kamu selalu ngebahas Kristen kan? Iya. Ya. Kamu tahu nggak Islam seperti apa? Nabi seperti apa? Ya ngerti lah. Makanya saya Islam. Kalau saya tidak tahu ngapain saya Islam. Kalau kamu ngerti berarti saya boleh tanya dong. Boleh. Boleh saya tanya Boleh. dong. Boleh. Kapan Muhammad kenal Jibril? Kapan Nabi Muhammad mengenal Jibril? Ketika malaikat Jibril datang kepada beliau menyampaikan Al-Quranul Karim selama 22 tahun lamanya. Saya tanya, kapan Muhammad? Jawabannya Itu jawabannya. Gimana sih? Berarti Jibril nggak pernah mengenalkan nama. Kapan Disampaikan di dalam Al-Quran. Oh, kan gini, saya tanya nih. Gantian. Di-mute dulu ya, Evan. Nanti saya tendang kau. Gantian, silakan udah. Ya. Jadi diterangkan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 79. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala 79 ya. 97. 97. 97, Masya Allah. Diterangkan begini. Kul mangkana surah, sorry. Apa awalnya ayatnya? Lupa saya. Betul Guruda. Itu ya? Ya, coba dibaca deh, biar beliau ini. Kul mangkana Jibril ya. Itu ya. Kul mangkana aduwal li Jibril. Ya. Fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Tuh dalilnya tuh. Mohon maaf Bang, surah mana itu? Udah dibaca. Udah aku bacakan dalilnya tuh barusan. Di mute lagi nih, banyak di mute nih saya nih. Nah, tuh. Saya sudah jelaskan samamu, udah aku bacakan samamu. Jadi Al-Quran menerangkan yang datang kepadamu itu. Bukan, saya di mute aja Itu kan nih. sudah dijelaskan. Ya, pasang telingamu. Kecil. Kalau kau habis bertanya, telinga yang kau pasang, bukan mulutmu. Saya bertanya dari mana, ya kan? Al-Quran dibawa oleh Roh Kudus, yaitu Jibril. Di antara dalil yang datang kepada Nabi Muhammad menyatakan bahwa yang menyampaikan Al-Quran itu kepada dia adalah Roh Kudus, yaitu malaikat Jibril. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Oke, sudah. Sekarang saya balik nanya. Tolong kamu tunjukkan kepada saya siapa yang mengajarkan Paulus menuliskan kitab Roma. Ini di mute aja, di mute. Sudah ku jawab. Kan kalau bertanya itu yang kau siapkan untuk menelaah itu kuping, bukan mulut. Jadi biar kau di mute, kau bisa mendengar, tuyul. Sekarang saya balik nanya samamu. Iya, tapi kan saya balik nanya gantian satu-satu, giliran saya. Siapa yang mengajarkan Paulus kitab Roma? Jawab. Silakan dibuka mic-nya. Pertanyaan saya belum jawab kan? Sudah, terserahmu lah. Makanya aku bilang kau itu anak TK, bahas Al-Quran berat kali memang. Pertanyaan saya sudah kamu dengar? Pertanyaan saya sudah kau dengar kan? Siapa yang mengajarkan kemudian? Overcam nggak tahu. Kita overcam aja dah. Siapa yang mengajarkan? Dengar, siapa yang mengajarkan Paulus kitab Roma? Silakan. Silakan dibuka. Gantian bertanya. Silakan dijawab itu. Pertanyaan saya belum dijawab. Loh, itu tadi kecelok. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Sudah ya? Sudah. Sekarang giliranmu. Dari mana
Giliranmu sekarang. Sekarang kau jawab. Dari mana Giliranmu. Muhammad? Dari mana La- Muhammad kenal Jibril? Astaghfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Sekarang giliranmu. Siapa yang mengajarkan Paulus kitab Roma? Satu kitab aja dulu, enggak usah yang 12-nya. Satu aja. Jawab. Mendingan open cam aja, maju sama saya yuk. Saya jijik lihat mukamu. Loh, kan Saya tidak butuh wajahmu, saya butuh isi kepalamu. Gak bisa kau jawab kan? Gak bisa kau jawab kan? Macet. Karena Paulus mengatakan, apa yang aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bahlul yang berkeyakinan bahwa si bahlul boleh bermegah. Semoga datang besok. Diam. David, Ya, siapa yang mengajarkan Paulus kitab Roma? kalau saya lihat di ini Tertius ya. Hah? Kalau dilihat di Google, Tertuliano, siapa David? Sepertus. Tertius. Hah? Titus. Yang mana? Bukan. Kok apa sih? Tertullianus. Ya, itu kayaknya. Bukan. Udah selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata kitab Roma bukan firman Tuhan. Iya Tapi bukan bang. Tapi diajarkan siapa tadi? Uranus. Tertilos. Siapa, Fit? Spertus. Vertus. Blasius. Loh. Gini amat ya kita. Emang Tertuliano sama Paulus sejaman gitu? Gak tahu, aku juga heran. Aduh, Paulus di abad 1, Tertuliano di abad 4. Ini samain aja gimana Bang David, Bang David. Ya, Muhammad. Yang penting ada asus-asusnya dia tuh. Neptunus katanya. Neptunus, kita nggak ngerti apa, mending cap tikus. Lebih paham kita. Ngopi pula tuh, nggak bilang-bilang. biar enggak stres, bang. Ya, Yang di YouTube Mauril Mutari, iya saya sendiri. Apakah ini Bang Sum asli? Iya saya sendiri. Diego, selamat malam Diego. Diego, selamat malam. Gak bicara saya turunkan ya Diego. Mang Epi, selamat malam Mang Epi. Mang Epi, selamat malam. Ya, yang di YouTube jangan lupa ditonton juga 2 master kristologi ya. Ini akun kenang-kenangan dulu sama Bang Juman. Masih ada Hi? Masih itu 2 master itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Masih ada. Monet kembali. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, Ya, silakan teman-teman. ditonton ya kawan-kawan ya, 2 master kristologi ya. Legenda itu, legenda. Legenda. Akun pertama Juma itu. Gara-gara Dismon dibalikin ke saya. Oh iya kah? Oh iya iyalah. Kan gara-gara Dismon, ya udah ini ku balikin, ganti aku channel yang lain katanya. Kan terus ku kasih yang sekarang ini kan. Oh iya, betul-betul. Benar.
Pasar Ibu, selamat malam Pasar Ibu. Malam. Pasar Ibu itu ini apa namanya? Itu pamit ya, marga itu ya. Marga. Marga ya Bang ya. Pasar Ibu itu Iya. marga ya. Oh iya. Tanggapannya apa Bang Pasar Ibu? Pasar Ibu. Pasar Ibu agama apa? Pasar Ibu. Islam. Waduh, iya. Mau disampaikan Bang? Lanjutkan. Yakin nih Islam nih teman. Pasar Ibu. Iya. Alhamdulillah. Tidak mau mengaku ini. Pura-pura Kristen tidak mau Bang. Iya Bang. Nanti diuji berapa rakaat wudhu zuhur. Silakan David, ada pertanyaan. Mungkin David, silakan David. Ya, Ini si Evata mau naik lagi ngapain kau? Silakan David. ini apa sih yang itu? Yang Yohanes 16 ayat 2 ayat 12 sampai 14. Yang masih Berat banyak itu. hal Yang ingin aku ajarkan kepadamu, namun kau belum sanggup untuk menanggungnya. Namun apabila ia datang, dialah yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, yaitu roh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Maksudnya, ada roh kebenaran yang datang melanjutkan misi pengajaran Yesus, di mana roh kebenaran ini tentu adalah manusia yang Yesus minta kepada Tuhannya di dalam Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang manusia lain atau penolong lain. Nah, dia akan mengatakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Artinya seorang penolong ini terlebih dahulu mengajarkan sesuatu sebelum sesuatu itu diungkap oleh ilmu pengetahuan. Itu yang dikatakan oleh dalil ini. Jadi jelas sekali apa yang diterangkan di dalam Yohanes 16 ini itu berbicara tentang datangnya seseorang yang melanjutkan pengajaran Yesus, di mana dia mengajarkan tentang penghakiman. Dia mengajarkan tentang keadilan. Dia mengajarkan tentang penginsapan dunia akan dosa. Kenapa dia mengajarkan menginsapkan dunia? Padahal dulu tak ada kemudian nabi, rasul yang diutus kepada seluruh umat manusia. Tak ada kemudian manusia yang pergi ke seluruh dunia menggantikan pencipta langit dan bumi yang datang kepada Nabi Musa, yang datang kepada Nabi Isa, selain daripada yang dibawa oleh gerakan Kristenisasi. Dia mengajarkan ke seluruh dunia, mengatasnamakan Tuhannya Yahudi untuk mengajak manusia kemudian meninggalkan hukum Tuhan yang datang kepada Yahudi dan mengajarkan ke dunia
bahwa Tuhannya Yahudi sudah datang dan mati dibunuh oleh manusia. Itu ajaran yang sudah merebak ke seluruh penjuru dunia. Maka seluruh dunia itu kemudian tercemar oleh dosa tersebut. Dosa di mana menganggap Tuhannya Yahudi menjadi makhluk, mati dibunuh manusia. Itu dosa besar. Maka dia datang, roh kebenaran ini datang untuk pergi ke seluruh dunia menghapuskan dosa-dosa tersebut dengan menyadarkan manusia bahwa ajaran itu adalah ajaran yang sesat, yang tidak benar. Itu yang dimaksud. Jadi ketika kemudian ada ajaran merebak ke seluruh dunia mengajarkan Tuhan menjadi manusia, justru ketika roh kebenaran itu datang, dia memimpin kebenaran dan mengajak semua manusia ke dalam seluruh kebenaran dan menginsapkan dunia ini akan dosa. Artinya ajaran yang menyebar tadi itu dibasmi oleh ajaran beliau. Nah, ini yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Ketika kalian mengajarkan tentang Tuhan turun menjadi manusia, ajaran roh kebenaran datang meluruskan, tidak, itu bukan Tuhan, tapi itu adalah manusia. Bahkan kalau kita telisik lebih dalam, yang kalian sembah bukan manusia, tetapi adalah makhluk gaib yang menyamar di dalam tubuh seorang manusia yang berkhianat kepada sosok Nabi. Itu dalil itu dikatakan itu. Makanya kalau dikatakan ini adalah Tuhan, itu salah besar. Kenapa? Karena diterangkan di data nomor 3-nya, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan, itu yang disampaikannya. Artinya yang datang setelah Yesus bukan Tuhan, melainkan manusia, sebab dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Kalau dia Tuhan, maka dia bebas berkata-kata. Sebagaimana Mazmur 33 nomor 9, Tuhan itu bebas berkata apapun, maka semuanya jadi. Silakan. Ya. Berarti ayat ini nih, ajaran Yesus ini berat gitu Bang ya, sampai kamu belum sanggup menanggungnya itu. Ya, artinya ajaran yang datang setelah Yesus, ketika ditakar dengan keadaan masa manusia hidup di zaman Yesus, maka ajaran yang datang setelah yang dimaksud Yesus ini, itu tidak sanggup. Contoh, ajaran berhaji. Salah satunya, kira-kira di zaman Yesus abad pertama, kalau ada perintah wajibnya haji, apa itu sudah bisa dilakukan di abad pertama? Belum sih. Belum bisa. Nah, bandingkan agama Kristen. Agama Kristen ibadah minggu. Apakah bisa dilakukan pada zaman Yesus? Ke gereja. Belum ya? Sulit atau mudah? Tidak. Nah, kalau misalnya ke gereja itu sudah ada di zaman Yesus, bisa nggak orang-orang pada zaman itu melakukannya? Tidak. Alasannya? Ya, karena Yesusnya masih ada gitu. Enggak, bukan itu maksudnya. Ibadah gereja hari Minggu itu susah nggak bagi saudara? Di zaman pada Yesus gitu. Iya. Ya, enggak. Enggak lah. Orang cuman datang ke sana pakai baju batik, jalan rapi, rambut disisir sebelah samping, pakai minyak rambut lavender, habis itu pakai sandal jepit swallow, jalan ke sana, duduk di sana. Apa susahnya? Gak ada yang susah. Berarti bukan ajaran itu yang dimaksud. Bukan ajaran itu yang belum diajar yang dimaksud Yesus. Sedangkan yang datang setelah Yesus adalah ajaran yang berat, yang belum bisa ditanggung zaman itu. Berarti Islam. Karena ajaran Islam adalah ajaran yang berat, yang belum bisa ditanggung di abad pertama. Karena pendukungnya belum bisa, belum ada pesawat,
belum ada kapal laut yang mumpuni, ya belum bisa. Maka pembawa kebenaran ini nanti datang setelah zamannya sudah mencukupi untuk diajarkan. Nah, itulah Islam. Sekarang ada nggak ajaran Islam yang tidak bisa dipraktikkan hari ini? Pelajaran apa? Ada nggak pelajaran Islam yang tidak bisa dipraktikkan? Enggak kan? Semua bisa karena sudah cocok dengan zamannya. Tapi kalau Islam diajarkan secara sempurna di zaman Yesus belum bisa. Nah, itulah yang disinggung Yesus. Sama seperti di dalam Matius 5 nomor 20. Apa kata Yesus di sana? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang Yahudi, ahli Taurat dalam hal ini, maka kamu tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Sekarang pertanyaan saya, apakah hidup keagamaan orang Islam lebih bagus dari orang Yahudi dalam perspektif syariat, amalan-amalan? Lebih bagus Islam. Lebih bagus Islam. Ya. Apakah agama Kristen, ajaran-ajarannya kayak yang dilakukan sekarang ini itu lebih baik daripada ahli Taurat? Makan tikus, makan ular, makan anjing. Apakah itu lebih bagus dari ahli Taurat? Tidak. Gini Bang. Tidak. Syaratnya masuk surga kata Yesus, agamanya harus lebih baik dari ahli Taurat. Dan ternyata itu hanya Islam. Kristen enggak lebih baik. Kenapa? Dari makanannya aja sudah menjijikkan. Ya, bagaimana mau lebih baik? Malah orang Muslim ya yang mengikuti Yesus. Padahal kan kitab-kitabnya ada suruh gini, perintah gini. Toh kita tidak dilaksanakan gitu di dalam itu. Nah, itu pintar. Berarti Kristen tidak masuk surga. Karena agamanya tidak lebih baik dari ahli Taurat. Iya. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Apakah hidup keagamaan Kristen lebih baik dari hidup keagamaan orang Yahudi? Tidak. Berarti tidak masuk surga. David mau masuk surga? Maulah. Solusinya hanya Islam. Asyhadu. Iya Bang. Di Kristen ada surga, di Islam ada surga. Apa nanti itu berbeda gitu nantinya? Enggak. Nantinya gitu. Surga itu satu. Surga itu dalam hal ini berbicara mengenai pembalasan pencipta langit dan bumi terhadap orang-orang yang beriman, itu surga. Tapi cerita surga di Kristen dan cerita surga di Islam itu berbeda. Kenapa? Karena memang sumbernya berbeda. Nah, kemudian di Kristen punya surga, tetapi sayangnya yang bisa masuk surga adalah orang yang percaya kepada Yesus. Sedangkan Kristen ini adalah anti Kristus, anti Yesus, anti terhadap anak Maria. Kristen ini. Ketika Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel, orang Kristen tidak percaya. Padahal Yohanes 3 nomor Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya akan binasa. Nah, percayakah Anda kalau Yesus itu menurut Yesus sendiri, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Sangat percaya, sangat percaya. Kalau begitu dengarkan saya. Asyhadu. Ya karena Anda bukan Israel. Malah diusir nanti. Mending ke Islam. Karena Nabi Muhammad mengatakan, wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian semua.
Jami'a. Ikuti saya. Asyhadu. Saya pernah nanya gitu Bang ke orang tua tuh, ke ibu tuh, tentang ayat ini, Matius 7 ini. Ya katanya itu buat orang bermaksiat, makanya Yesus nggak mau gitu. Itu yang diusir tuh, yang buat maksiat katanya. Oke. Terus Anggaplah begitu. ya, Tapi orang itu kenapa bisa bermukjizat? Siapa yang memberikannya kekuatan? nggak tahu Bang. Harus tahu, harus. Dia katakan apa di situ? Bermukjizat memakai nama siapa? Yesus. Nah, Yesus yang mana yang memberi kekuatan kepada orang jahat? Iblis. Ah, pintar. Berarti iblisnya yang mengakui Yesus. Nah, kemarin di gereja siapa yang kau sembah? Yesus. Mau nggak Yesus yang asli disembah? Enggak. Yang mau disembah siapa? Ya Tuhan lah. Selain Tuhan? Enggak ada lagi lah. Iblis. Dalilnya di mana? Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Tadi mereka bermukjizat pakai nama Yesus. Berhasil nggak? Berhasil. Yesus asli mengenal dia nggak? Enggak. Berarti Yesus yang mana yang menolong dia sampai dia bisa bermukjizat? Yesus palsu. Siapa dia? Iblis. Berarti Kristen menyembah Sisis. Satu kali lagi. Berarti Kristen menyembah David. Akulah Yesus yang kau aniaya. Jauh ya perbandingan gitu. apanya? Iya, maksudnya Yesus yang perjanjian lama, yang Yesus perjanjian baru tuh jauh perbandingannya. Oh iya, pasti itu. Saya ulang lagi ya, saudaraku David. Nanti Bang. Pusing ini juga. Enggak, pas nanya itu tuh ya kan. Kenapa nanya gitu? Apanya kamu tuh semenjak temenan sama Muslim jadi aneh katanya gitu. Yesus itu tuh, Tuhan Yesus itu baik, yang memberikan kamu kenikmatan itu. Ini orang kata saya udah menyatu doktrin gereja pada tubuhnya ini. Itu siapa? Ibu atau bapak? Ibu. Pecat aja jadi ibu. Udah melekat itu doktrin. Usia David berapa sekarang? 24. 24? Iya, 24. Oh, masih bisa kawin. Bro David ini bohongin saya. Kemarin katanya dia lebih tua daripada bapaknya. Yesus kapang lebih tua dari ibunya. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi orang itu bermukjizat pakai nama siapa? Yesus. Kenapa Yesus tidak mengenal orang tersebut? Ya karena Yesus kan tidak pernah mengaku dirinya itu Tuhan di. Jadi yang datang membantu orang tersebut mengusir setan siapa? Iblis. Mengaku, iblisnya mengaku siapa? Mengaku nama Yesus. Berarti di gereja orang nyembah siapa? Nggak tahu tuh, nggak jelas. Kok bisa ya? Maksudnya kok bisa ya diajarin orang tua kayak gini gitu maksudnya.
Tapi kan masih ada kesempatan, David. Pilih mana? Orang tua yang murka atau pencipta langit dan bumi yang murka? Tuhan juga kan mengajarkan orang tua itu kan harus patuh. Ya, patuh kepada kebaikan. Kalau ngajar kita nyembah setan, masa kita harus patuh? Justru kita harus jadi dewa penyelamat bagi dia. Ma, itu salah. Yang benar itu adalah menyembah kepada Allah pencipta langit dan bumi. Nah, kalau misalnya David diam aja, diam, cuman mengatakan ini salah, tapi diam aja, ya artinya Anda membiarkan orang tua Anda masuk neraka. Kalau sayang orang tua, maka syahadat dulu, habis itu ajak mereka berdiskusi. Mau diskusi juga kayak gimana gitu, orang saya fakir ilmu gitu. Ya suruh naik ke sini biar kita yang ngajarin. Mana mau masuk ke room muslim. Enggak, nanti kalau ditanya kenapa kamu muslim, siapa yang ngajarin? Bang Suma. Di mana kau kenal? TikTok. Mana dia? Itu TikToknya dengar. Nah, didengar lah. Banyak loh yang mu'alaf gara-gara seperti itu. Akhirnya mu'alaf. Kayak yang kemarin yang disyahadatkan oleh Arematia. Masya Allah. Begitu bang. Ya. Asyhadu. Izin turun dulu. Kenapa mau sholat? Enggak. Sip 1 soalnya besok. Oh iya. Kerja di rumah sakit? Buat nanganin pasien yang nggak sehat gitu. Iya. Sehat saya bang, sehat. Alhamdulillah. Ya udah belajar lagi ya, David ya. Ya bang, terima kasih atas penjelasan, atas ilmunya. Sama-sama. Yo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikum. David ini kayaknya udah terguncang imannya nih David ini. Kalau dia lembutkan hatinya pasti siapa yang tidak goyang bang. Kalau sudah berhadapan dengan apologet Islam, data yang disajikan betul-betul benar, kena, ya goyang lah. Itulah yang saya katakan, yang tidak goyang itu lebih iblis daripada iblis. Yang tadi di awal saya katakan itu. Jelas-jelas sekali di situ sudah dikatakan, tapi tetap aja mereka kekeh mempertahankan. Kayak kisah para Rasul 2 nomor 22 tadi itu kan. Tapi mereka tetap mempertahankan. Itulah yang disebutkan akan menjadi bahan bakar api neraka. Tapi mereka-mereka yang masih santun, ya belum dikategorikan. Tapi kalau sudah kayak Uti-Wati-Wena, udahlah, itu sudah pasti itu. Jadi bahan bakar itu bisa dipastikan karena dia mati dalam keadaan ingkar, menyembah kepada makhluk. Seperti itu. Setuju. Ya, silakan Bang Handi dibuatkan kopi, ada tamu. Iya. Yang penting itu jangan sombong, jangan angkuh. Lembutkan hatimu. Ya, fungsikan akalmu, itu aja sih. Kalau kalian diskusi itu tidak sombong, tidak angkuh, lembutkan hatinya, pakai akal sehat, tidak melawan data Bible, aman diskusinya gitu. Ya, kesimpulannya ya jujur, apa adanya aja, jangan sombong. Jangan melebihi kepintaran daripada Yesus. Ya, Yesus datang ke Bani Israel untuk mengajar sebagai wakil Tuhan, utusan Tuhan. Ya Bani Israel, aku ini utusan Tuhan. Ya,
lembutkanlah hatimu, jangan sombong. Jangan lagi kau bikin-bikin doktrin dalam dirimu bahwa Yesus itu bukan utusan Tuhan untuk Bani Israel. Sebenarnya sederhana hidup itu kalau kan Anda mau sederhanakan. Tapi kalau Anda membuat atau ikut-ikutan ala-ala barat, ya selesai sudah. Itu loh teman-teman. Ayolah. Karena hanya orang yang berpikir, hanya orang yang cerdas, melembutkan hatinya itu memeluk Islam. Kalau masih sombong ya silakan aja bertahan kesombonganmu, tapi bertanggung jawablah nanti. Ada lagi nih orang sombong nah ini. Sombong tapi blow on, di salah satu nih. Udah blow on, sombong, hidup pula lagi. Aduh, gimana mau diskusi sama orang kayak gini? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Diego, Islam Diego. Alhamdulillah sekarang udah Islam Bang. Oh, sebelumnya kafir. Sebelumnya kafir. Kapan Islamnya abangku? Baru 5 hari Bang. 5 hari yang lalu. 5 hari yang lalu, Masya Allah. Kalau boleh tahu Diego dari asal mana Bang? Dari Bangka Belitung. Oh Bangka Belitung, Masya Allah. Berarti dari Cindo ya? Iya gitulah. Iyalah. Iya. Tunggu saya di sana ya Bangku ya. Kan saya merapat ke Bangka Belitung. Siap, banyak urusanku nanti di sana. 5 hari yang lalu ya. Kenapa dari agama mana sebelahnya Bang Dio? Sebelumnya maksudnya? Dari Protestan. Oh Protestan. Kenapa 5 hari yang lalu kembali mau memeluk Islam? Ada dasar apa gitu? Luar biasa Bang. Udah 2 tahun, jadi ini saran aja buat teman-teman yang mau tahu tentang kebenaran sesungguhnya ya. Sebelum belajar tuh tolong merendahkan dirinya, lihat apa yang lebih jujur gitu. Lebih jujur sama yang dibaca. Terus yang bikin saya goyang nih kayak gini, Bang. Pertama, kenapa pas saya masih Kristen itu yang selalu diserang tuh Muhammad ini kan. Sedangkan yang saya baca, saya cari tahu selama 2 tahun ini, Muhammad ini kan seorang nabi, sedangkan Yesus ini kan seorang Tuhan. Jika mereka disetarakan itu tidak setara, karena Yesus Tuhan dan Muhammad ini seorang nabi. Itu tidak setara kan kalau mau dibandingkan. Tapi kenapa framingan dari agama saya sebelumnya itu selalu kepada Muhammad. Jadi saya tertarik tuh Bang. Saya tertarik. Saya cari tahu siapa sih Muhammad ini. Apa sih Muhammad ini tuh siapa? Sampai benar-benar diagungkan di Islam kan. Gitu saya cari tahu. Kok kayaknya lebih mulia dia. Mohon maaf adikku Diago, kalau nyebut beliau mohon kiranya Nabi. diawali dengan sebutan Nabi atau Rasul. Boleh ya? Iya Bang, saya juga masih Oke. belajar. Silakan. Gak apa-apa. Lanjut. Masih 5 hari. Kalau boleh tahu syahadatnya di mana Bang Diego? Di masjid Bang. Kemarin Ada sertifikat mualafnya? belum, saya masih diam-diam dari orang tua Bang. Harus cepat diurus sertifikatnya itu. Nantilah masalah administrasi terusin dulu. Jadi betul kata Bang Juma itu menyebutnya itu ya Nabi atau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Gak boleh panggil si apa gitu lah ya. Lanjut. Jadi itu yang buat saya tuh terketuk dengan betapa mulianya beliau ini di pandangan umat Islam. Saya melihatnya seorang nabinya aja begitu dimuliakan. Gimana Tuhannya? Sedangkan saya berkali-kali ngelihat debat kayak gini. Saya ngelihat teologi-teologi orang-orang yang dari Kristen. Makin goyang loh. Saya makin goyang. Dan tuh ada lagi, kan dulu kan saya nyangkanya kan framingan kan. Wah kenapa Yesus itu disalib, Yesus itu menjijikan di orang Kristen. Saya cari tahu tuh semua Bang. Nah
tertegunnya saya di Yohanes 1 ayat 1. Ternyata itu tuh ayat Yohanes 1 ayat 1 tuh bukan asli perkataan Yesus atau yang diimani oleh orang Kristen, Bang. Ternyata orang sarjana dari Kristen pun mengakui bahwa itu mengambil dari Himne Plato. Himne Platonis. Himne Platonis ya. itu. Saya terlalu luar biasa itu. Itu yang berbicara tuh orang Kristennya sendiri. Jadi apa yang mau saya percaya lagi di agama itu kan? Iya, Banyak lah. sedikit Dinda. Kalau kita lihat Yohanes 1 nomor 1 itu dalilnya gini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Nah, berarti di situ ada berapa Tuhan? 3 Masih 2. bersama teman-teman Tuhan. Firman adalah Tuhan. Iya. Firman yang adalah Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Kata bersama-sama itu artinya lebih dari 1. Ya. Berarti Tuhannya Kristen ada berapa? Ada 3. Lanjut. Kesaksiannya menarik ini. Lanjut. Nah, ini kalau orang berisi, lembutkan hatinya itu ya gini. Mengalir kayak air. Dan akal kita pasti menelaahnya itu sampai di hati gitu. Lanjut. Tapi kalau himne, izin dulu Pak. Tapi kalau himne itu bukan adalah, himne itu pada mulanya adalah firman dari Tuhan. Iya. Itu kalau himnenya. Iya. Coba cek berasal diganti menjadi adalah. Lanjut. Iya, saya udah baca itu, Bang. Aduh. Banyak sekali yang meragukan. Dan saya juga ngelihat cerita-cerita Yesus juga kan. Dan saya berpikir Yesus ini kan lahir di lingkungan orang-orang yang 100% Yahudi. Dan Yesus pun melakukan hal-hal yang diperintahkan dalam agama Yahudi kan. Nah, seharusnya jika misalkan orang Kristen ini sekarang Kristen atau Islam, orang Kristen ini percaya akan Yesus, seharusnya dia ngikutin. Tapi tidak satu pun, Bang. Tidak satu pun itu yang mau saya goyah, saya cari tahu. Kalau ngomongin kayak gitu masih apa Bang ya? Susah ngomongnya, Bang. Kalau ngomong tentang keimanan saya masih bergetar, Bang. Betapa senangnya saya. Perbedaan setelah syahadat dan sebelum. Wah, luar biasa, Bang. Bahkan sampai sekarang saya masih mengulangi membaca sirah nabawiyah kan. Wah, itu berkali-kali saya nangis ya, Bang. Begitu mulia ya. Coba kita mau dengarkan di forum ini Anda bersyahadat. Bro, kita mau dengarkan di forum ini Anda bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah, lancar. Sebenarnya udah dari 2 tahun Bang saya. Cuman baru 5 hari yang lalu memberanikan diri. Kemarin juga kan sempet naik di roomnya Bang Al Hidayah itu saya bertanya. Kan karena kan saya kan masih sekolah nih. Saya masih kelas 3 SMA. Saya masih dibiayai orang tua. Jadi masih diam-diam nih Bang. Jadi kemarin sarannya dari Bang Al, cari ulama terdekat. Akhirnya saya temuin beliau. Dapat pencerahan dari beliau. Gak apa-apa kalau mau Islam dulu, mau bersyahadat kalau udah yakin. Akhirnya saya bersyahadat. Padahal kalau di Bangka Belitung itu kami banyak praktisi hukum di situ terafiliasi dengan API. Jadi nanti ada masalah hubungi kami aja. Teman-teman API di sana banyak tuh di Bangka Belitung. Mulai dari nggak usah disebutin ya, mulai dari penegak hukum lah, semua ada di sana. Jadi karena masih diem-diem ini aja nih, saya di luar rumah kalau nonton-nonton kayak gini Bang. Anda harus cepat memperoleh sertifikat itu bro, lu pegang. Berapa tadi?
Harus Kenapa? secepatnya itu. Bisakah Anda berbagi nomor telepon, berbagi identitas, begitu dengan kami? Iya, iya, Bang. Bisa, bisa. Nanti saya Berapa tadi? kelas 3. SMA. Iya. Oh, berarti Gak usah kau nanya-nanya KPK, kau itu belum lulus bahasa Indonesia, diam dulu kau. Jadi hal Ada yang yang paling enggak, sebenarnya saya mau bertanya tadi tuh. Saya udah nyoba mau apa namanya hafal Quran, cuman kayaknya sulit. Saya mau nanya metode apa yang paling mudah untuk hafal Al-Quran itu. bisa Bang Joma diberikan sedikit atau Sa'alib? Ustaz? Kalau metode yang saya gunakan selama ini saya hafal Quran itu, yang paling simpel itu dibaca berulang. Dibaca berulang. Iya, dibaca berulang. Minimal 50 kali misalnya dalam satu ayat. Jadi kalau misalnya kita gini menghafal, taruhlah kita menghafal surah apa bagusnya ya. Coba Al-Fatihah aja ya. Kalau kita menghafal surah Al-Fatihah itu diulang-ulang satu ayat itu diulang aja terus. Nah, nanti setelah itu ada namanya mendaras. Setelah mendaras itu akan berulang terus tuh. Ada ini kan pemula. Jadi lama-lama akan bisa dengan metode itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. 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 Diulang sampai lidah itu lembut untuk membaca ayat tersebut. Nanti setelah ulang-ulang seperti itu, pindah ke ayat berikutnya. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Nah, nanti setelah bisa lembut, kembali dibaca lagi di atas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu. Tapi kalau boleh saran, ada ini yang dihafal itu surah-surah pendek dan kalau bisa langsung dengan artinya. Gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Habis sudah hafal satu surah pendek, itu didengar di YouTube. Sekarang itu gampang. Kalau zaman saya dulu menghafal itu masih ini, karena belum ada HP kan ya, masih sangat-sangat manual kali. Jadi begitu sudah hafal, dengarkan bacaan dari YouTube surah Al-Fatihah gitu. Insya Allah. Karena kalau kita menghafal Al-Quran itu beda dengan menghafal lagu. Menghafal Al-Quran itu lebih mudah daripada menghafal yang lain. Asal kita menjauhkan diri kita dari kemaksiatan. Itu dulu. Jangan lihat yang maksiat yang bisa membawa kita kepada kemaksiatan. Jangan mendengarkan hal yang bisa membuat kita kepada kemaksiatan. Jadi betul-betul bersih hati, bersih pikiran. Habis itu menghafal. Insya Allah bisa. Saya dulu pernah hafal Quran meskipun saya tidak hafal 30 juz. Tapi saya pernah menjadi seorang penghafal Quran. Spesial waktu menghafal Quran itu saya pernah alami. Karena saya juga pernah mondok. Meskipun ya saya tidak seperti Ustadz yang berhasil mondok. Beliau betul-betul mengambil bekal di dalam pondok itu begitu banyak. Saya hanya kulit-kulitnya saja. Jadi seperti itu metode penghafalan yang saya lakukan selama ini. Diulang. Insya Allah kalau sudah 50 kali diulang, itu akan lembut hatinya. Lembut hati mendengarkan, pikiran mendengarkan, lidah. Dan ajaibnya Quran itu, adikku, itu ketika kita menghafal,
itu kita akan selalu terjaga, selalu diingatkan kepada bacaan itu. Coba nanti kamu rasa. Coba menurut Bang Suma baca Al-Fatihah, hafal Al-Fatihah. Besok itu ada rasa penasaran untuk menghafal dan mengulang lagi. Nah, usahakan semangat itu jangan hilang. Misalnya hilang karena jatuh cinta kepada wanita atau mulai tertarik kepada hal-hal misalnya main game. Ini jauh dari hafalan. Nah, selama kita masih punya niatan besar untuk menghafal Quran, pelihara itu, jangan sampai terkikis. Kalau perlu ditambah lagi. Nah, usahakan kalau menghafal Quran itu pakai suara. Dan usahakan pakai suaranya itu indah didengarkan oleh kita sendiri. Sehingga nyaman, jangan menakutkan diri sendiri. Kan ada orang ngaji biasa, jangankan orang lain mendengarkan, dia sendiri ini takut mendengar. Dulu ada seorang bukan guru di pesantren saya. Dia salah satu unsur pemerintah di desa tempat pesantren saya berdiri. Beliau itu selalu menjadi imam sholat. Nah, kalau sudah sholat subuh, kebanyakan tumbang anak-anak. Namanya kita masih SMP, SMA. Kalau dia yang imam subuh, kebanyakan banyak yang tidur. Banyak yang tumbang tergeletak di masjid. Kenapa? Karena tidak menarik, bacaannya itu tidak membuat kita terbawa. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kaziba. Siapa yang mau ini khusyuk salat? Enggak ada. Baru kita wudu sudah dengarkan suaranya di masjid rakaat pertama sudah malas ke masjid. Karena dia kan perintahnya baca, perindah bacaan itu. Maka harusnya kalau kaidahnya dibacakan Quran, harusnya indah Quran itu. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhimah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im wa qalilum minal akhirin ala sururin ba'duna muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun biakwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Jadi kita ada rasa kerinduan untuk mengulang. Kenapa? Nyaman kita dengarkan. Kita sendiri yang melantunkan, kita sendiri yang nyaman mendengarkan. Nyaman menurut versi kita, belum tentu menurut orang. Tapi kan yang menghafal kita. Nah, apalagi sekarang sudah ada HP. Begitu kita baca,
bacaannya udah benar, kita hafalkan. Kita tidur, kita jalan, kita sementara duduk, kita putar sendiri, HP kita sendiri, suara kita sendiri, sehingga kita jadikan membaca dan mendengarkan bacaan kita sendiri itu sebagai habit, sebagai kebiasaan. Saya kira begitu, Dinda. Jadi kesimpulan saya, kalau Anda ingin menjadi tahfizul Quran, penghafal Quran, dibaca, jangan pernah bosan. Habis itu jangan selalu nonton hal-hal yang mengajak kita kepada kemaksiatan. Saya kira begitu dari saya. Mungkin ada trik dari guru-guru kita yang ada di sini. Silakan. Terima kasih. Belum kan lagi di bawah umur ya. Tentunya harus ada pembimbing orang tua lah. Yang di bawah umur dia masih. Iya. Di bawah umur, tetapi akalnya itu sudah melampaui orang yang sudah bangkokan, karena dia sudah bisa memisahkan antara hak dan yang batil. Dia sudah bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Umurnya memang masih muda, tapi wawasan beliau, cakrawala berpikir beliau itu melebihi orang-orang yang sudah bangkokan. Saran bagus sih sebenarnya. Nah, dia terbimbing yang benar. Iya, betul itu. Ada pembimbingnya gitu. Iya, betul. Motivasi dia. Kenapa lagi nih? Tahu juga. Ada Ustadz saya di sini. Tersesat gitu loh. Saran aja sih. Ini KPK ngomong apa sih ini anak ini? Kalau masalah perlu ada pembimbing di dalam belajar Islam itu, terutama dari dasar, itu betul. Itu bukan hal yang salah. Gurunya itu yang jelas. Dia itu memang seorang pengajar di sana, mengajarkan tentang kebenaran Al-Quran. Jadi memang yang termudah itu, salah satu kelebihan Al-Quran itu kan, walaupun kita belum hafal, belum tahu huruf hijaiyah, tetapi dengan cara simaan kita mendengarkan apa yang dilafalkan oleh guru, kita dengarkan baik-baik, kita telaah, itu masuk di dalam kepala kita dan kita bisa mengulangnya. Itu seperti itu, dan itu juga metode seperti ini diterapkan di kalangan anak-anak yang masih belajar Iqra. Dalam perkembangannya, sejauh pengamatan yang kami tahu, walaupun mereka masih belajar alif, ba, ta, sa, tapi ada pelajaran lanjutan. Belajar surah Al-Ikhlas, kan gitu ya. Bimbing dia loh. Ini saya lagi membimbing dia. Diam dulu kau. Nah, jadi dia itu mendengarkan bacaan apa yang diucapkan oleh gurunya. Dia ikutin, dia bisa baca. Nah, di dalam Islam itu kan, ketika kita bisa membaca Al-Quran, walaupun kita belum tahu artinya, itu sudah ada pahalanya. Itulah terjaganya Al-Quran. Belajar dari dasar. Kita belajar Bismillahirrahmanirrahim, Alif, Lam, Mim, dan seterusnya. Dalam satu huruf saja ada 10 pahala kebaikan. Itu salah satu keutamaan membaca Al-Quran. Belum sampai level pemaknaan. Satu huruf dapat 10 kebaikan pahalanya. Itulah kenapa di situ Al-Quran terjaga sampai detik ini. Jadi sebelum level kepemaknaan, memahami terjemahan, baru bisa bacanya saja sudah ada pahalanya di sana. Ketika suaranya merdu dilantunkan, contoh tadi guru kami melantunkan, bagaimana membuat hati orang lain itu bergetar. Karena ciri-ciri orang yang beriman ketika disebut nama Allah, ketika dibacakan ayat Allah, maka bergetarlah dia di dalam hatinya, kan gitu. Kalau yang setan biasanya kepanasan. Seperti itu. KPK, saya tanya aja deh KPK. Kalau orang makan gorengan 3 tapi ngaku 1, itu korupsi nggak? Ya, kenapa sih ke mana-mana? Saranku kan bagus itu. Dari tadi kau bunyi terus loh. Aku lagi ngobrol kau bunyi terus kayak minta diobrolin, gimana sih? Orang aku lagi sharing sama dia,
lagi ngobrol, kan dia sudah muslim. Makanya saya berbagi pengalaman dengan dia kan gitu. Oh nyambung terus. Bagus nggak saranku? Gimana? Bagus nggak saranku itu? Supaya ada pembimbing bagi dia, supaya arahnya jelas, supaya bimbingannya pas dengan, karena dia kan masih di bawah umur. Iya bang, terima kasih sarannya bang. Tapi Iya. alhamdulillah Udah disebutkan tadi. iya udah. Harus ada gurunya. Ada yang bimbing saya ada. Apa saya sarankan yang bagus kan? Ya, ini KPK ini mabok tuak berapa? Dia itu waras kalau lagi mabok. Tapi kalau lagi sadar ngomongin Bible jadi nggak waras. Ngomongin bebel jadi gak waras ini. Gitu. Aduh ya Allah. Sebagai teman kalian, saya menyarankan karena dia masih di bawah umur, ada saran harus pembimbing gitu loh. Di bawah umur apa? Lo sudah beliau. Oh gitu ya. Ya sudah, aku nggak begitu paham. 24 lo. Sudah habis kuliah. Ya, Dego umurnya berapa, Dego? 17 bang. Oh, 17. Sudah keluaran SMA kan? Bang Arif, aku mau ngomong sebentar aja. Ada apa toh itu? Baru aku turun. Ini aku jangan lagi turun was-was lah. ini. Jangan Sulawesi mau apa tsunami? Iya ada kabarnya tahu dari Rusia. Kalian di sini aja pulangnya. Hah? Di mana ada? Aku takut ini loh, anakku di sana. Di mana ada tsunami? Hah? Di Sulawesi bang. Ih, Manado. sekarang Rusia udah ke Jepang. Jepang Terus tsunami. tadi dari pemerintah Indonesia mengatakan 10 wilayah termasuk Sulawesi Utara, Gorontalo, apalagi Manado tadi. dibilangnya gitu. Jadi aku takut, anakku kan di sana. Jangan takut. Saya nggak bisa tidur, aku hubungi karena anakku besok tanggal 1 mereka mau ke Pulau Sulawesi, mau jalan-jalan cuti 12 hari. Jangan kau pergi Yose, saya bilang. Kalian kan di Sulawesi kan, Bang Arif? Kenapa Tapi kan sudah ditebus sama Yesus, Budarni dosa. Gempa loh, kalian kok nggak tahu sih? Kalian pulangnya debat aja kalian. Ntar lu takut kenapa benar nih? Takut gempa lah, namanya tsunami, was-was lah. Oh, Menjauh dari pinggir pantai gitu. Gak usah, ada Yesus kok. Ada Yesus kan. Mana sih? Iya, walaupun ada Yesus kan kita harus bijak. Anakku di sana loh Bang Handi, Tapi di Sulawesi. gempanya kan sudah kelar, Budarni. Hah? Gempanya kan sudah. Iya, mana habis. tahu datang lagi. Oh, susulan maksudnya. Iya, mana tahu, siapa tahu. Dimanapun kita berada, kalau ajal sudah datang ya nggak bisa ditunda. Iya, cuman kalau sudah disuruh pemerintah tinggalkan daerah pantai 1 kilometer katanya, ya tinggalkan. Makanya anakku, aku selalu pantau ini. Ya, kalau Mereka mau bisa, pergi besok. kalau tanggal bisa 1. cari aja pohon yang tinggi-tinggi Budarni, suruh manjat. Aku datang ke sini karena aku sayang sama kalian yang di bagian Sulawesi, agar juga kalian was-was ya. Saya di Sulawesi kalian juga. hujati Dari Tuhanku, tapi aku sayang sama kalian. rumah Nah, itu saya, loh. Budarni, rumah saya dari pantai 500 meter Budarni. Itu, aduh, habislah tenggelam lah di bawah. Ya kan aku Orang bisa Batak bilang. berenang. Bisa. Mana bisa berenang kalau udah tsunami itu datang. Bayangkan 8, sekian kali Richter. Itu di Bayangkan Rusia. Iya, siapa tahu sampai di situ juga tsunami-nya entah 3 meter. Gimana melawan arus Ya 3 tetap meter? Yuk? waspada, tapi jangan berlebihan. Yes. Udahlah ya, turunlah aku mau tidur. Aku lagi memantau anakku ini. Ya? Jangan lupa istighfar, Budarni. Iya dong. Makanya aku baru tadi aku berdoa. Aku serahkan sama Tuhan. Anakku besok mau pergi, katanya dia mau ke Pulau Sulawesi. Orang itu cuti. Oh jangan pergi, jangan. Aku bilang gitu. Lu pikir Udah Pulau bayar Sulawesi itu hotel. laut semua, banyak juga gunungnya. Di Pulau Sulawesi itu Iya berarti Pulau mereka di Sulawesi tengah itu ya laut. Pulau Jawa ya Pulau Jawa, memang Pulau Jawa laut semua. Iya. Gitu. Namanya juga udah pulau. Ya ternyata berarti mereka di pinggir pantai kan? Ya Budarni juga Pulau Sumatera tuh. Oh, iya beda. Itu kan Sulawesi kan memang di situ daerah laut kan? Enggak lah, lautnya nggak seberapa, daratannya lebih luas lah di sana.
Jadi kalian nggak ada dengar apa-apa di situ ya? Sekitar Aman. Sulawesi kan? Bang Handi kan Sulawesi juga kan? Aman, terkendali. Semuanya insya Oke Allah lah. di Indonesia aman-aman saja. Ya udah, Ya. aku hanya bilang itu aja, turunlah, mau tidur aku. Kenapa? Oke, Memang ada semua. ada potensi tsunami apa gimana? Ada kan kata pemerintah, tinggalkan bibir pantai 1 Kayaknya kalau udah kilometer kayak katanya. benar nih, kayaknya nggak begini tanda-tanda Yesus turun yang kedua kali nih. Itu campur. Ini sudah termasuk tanda-tanda. Iya, itu kan. Perang di mana-mana. Dia Udah datang nanti perang. dia datang nanti seperti pencuri loh. Iya, memang nggak tahu kita kapan, nggak tahu jam berapa, hari apa, nggak tahu kita. Hanya Yesus yang tahu. Yesus juga nggak tahu kapan dia Dia datang. tahu kan, dia yang turun. Gimana sih? Nggak tahu lah dia nggak tahu. Dia hari kan kiamat. wujudnya Elohim, maka dia turun. Udah Bukan Tuhan. Anak nggak tahu. Anak nggak tahu anak. Ya Bapak Udah lah yang ya. tahu. Udah Bang Andi, udah jam berapa Iya, ini? iya. Aku turun ya. Makasih banyak semua. Oke, makasih. Kembali ke Bang Diego nih. Iya Bang Andi. Bang Diego kan usianya udah dewasa lah, itu udah bisa KTP lah. Bentar lagi. Bentar lagi kan selesai. Perlu bimbingan orang tua masih nih. Masih SMA dia nih. Cuman begini kemarin Bang Andi, saran dari guru saya, dari ustadz saya kan, karena kan saya kan masih dibiayain orang tua, saya masih ikut orang tua lah, dan orang tua belum tahu kan, saya masih diam-diam. Kata beliau, secara iman tetap teguh di dalam Islam, tapi tidak boleh juga, kata dia, jauhin orang tua, nggak boleh, kata dia. Nah nanti kalau udah tamat sekolah, barulah, kata dia, pilihlah jalanmu yang benar, kata dia. Jadi perlahan-perlahan, jadi saya juga nggak bisa langsung, karena kan sekolah kan Bang Andi ya, saya sekolah kan sekolah. Intinya dan juga kalau kamu mau berbagi telepon dengan saya, insya Allah kami dari tim ada di sana. Apapun itu, tenang aja. Iya Bang Andi. Cewekmu satu kelas nih. Diego. Gimana Bang? Ntar dulu kau KPK. Jadi untuk orang tua ya kalau memang belum diberitahu, yang penting setelah kau memeluk Islam ya kalau bisa ya, perubahanmu itu ya lebih diperbaiki dari yang sebelumnya kan gitu. Tadinya nongkrong mungkin sama teman-teman ya lebih baik berdiam di rumah belajar. Iya. Diam-diam belajar Al-Quran mungkin, sholat mungkin diam-diam juga karena belum bisa sholat mungkin dalam rumah kan gitu ya. Kelas Ya dia perbaiki diri aja. Nanti orang tuamu, ini anak saya kok perubahannya kok lebih baik. Tadinya kok bisa jam 10 ya, kalau hari weekend biasanya nyari restoran babi, kok hari ini nggak mau ikut makan babi kan gitu. Nah ini kan perlu nanti nanya kan gitu. Gimana jawabnya nanti? Ayo Diego cari babi panggang. Nah, kamu gimana cara jawabnya tuh? Kenyang mah, kenyang. Oh kenyang, bagus. Jadi bisa kau tinggalkan babi panggang itu, Diego. Apalagi kau KPK, kau yang makan. Apa makan? Kan nggak apa-apa. Ketika akal dipikir itu Bang, nggak ada yang lebih nikmat Bang. Tapi nikmat kan? Daging yang Iya. paling enak di dunia. Jujur itu nikmat, tapi kan kalau nggak dibolehin kan buat apa? Itulah, maksudnya. Perut nggak lebih penting Bang. Oh gitu. Harus mengikuti ajaran yang kita ikuti gitu ya. KPK gue mau nanya sama lu KPK, Yesus pernah makan babi nggak? Iya itu aja. Tahu aku nggak pernah aku ikuti. Kan kata Bible itu hiduplah kamu seperti sebagaimana Yesus hidup. Yesus nggak makan babi, kenapa lu makan babi? Oke, karena memang gini, kalau kita balik pertanyaan itu, Muslim Mulai ngaco nih. ikut seperti ya apa itu? Kenapa Nabi Muhammad tidak naik mobil, kalian naik mobil? Inilah Bang yang aku Gak bilang apa-apa tadi. kapan dijawab itu. Maaf Bang Andi. Ini aku bilang, ini yang ku makin apa namanya sekarang makin yakin tuh. Hidup seperti itu maksudnya adalah hidup bagaimana yang pernah diajarkan. Bagaimana dia sholat,
bagaimana dia mengajari Al-Quran, begitu maksudnya Yesus juga begitu. Sebentar. Gitu. Bukan gaya-gaya hidup bagaimana memakai transportasi, bukan itu maksudnya kau, itu ada-ada aja. Kalau begitu kok, naik keledai juga, Yesus sering naik keledai. Sebentar ya. Saya jelaskan sama kau ya supaya Gak usah dijelaskan, gak usah. Saya mau ngobrol sama Diego. Lu diam aja dulu di tempat, di pojok. Boleh. Hati-hati nyemplung. Diam dulu. Boleh, saya diam. Lah diam. Boleh lu diam, boleh. Boleh. Kalau enggak mau berbagi. Udah disunat deh, Diego. Udah bang. Oh, Sebenarnya alhamdulillah kalau sudah. Aku pun udah dari 2 tahun yang lalu. Jadi sunatnya udah 1 tahun yang lalu. Aku waktu SD udah. Saya nggak nanya kau KPK, kau nggak usah disunat. Pelihara kuluk mudah memanjang 5 meter. Mabok dia, Bang Andi, mabok dia. Mabok dia. Iya. Nggak seperti ini ngomongnya biasanya. Kita lebih luas lah cara berpikir kita. Diam dulu kau. Jadi mungkin kamu pernah didatengin boleh pejabat. Gua turunin aja nih bocah nih kalau diam nih. Diam dulu kau. Mudah-mudahan beliau mendengarkan di Bangka Belitung itu orang nomor satunya yang berbaju coklat pernah datang ke sekolahmu itu yang paling disarankan kepada anak-anak sekolah adalah geng motor. Ya, jadi hindari seperti itu. Jadi Bangka Belitung itu harus hero geng motor. Pernah nggak dapat pengajaran dari pihak kepolisian itu, Diego? Iya pernah bang. Nah itu dia. Kalau itu terkhususnya di daerah kota bang, karena kan saya kan di kabupaten, jadi di sini nggak ada. Di daerah kota itu. Ya udah intinya adalah kamu jangan ikut-ikutan, perbaiki diri daripada yang sebelumnya. Insya Allah orang tuamu, anak saya kok lebih baik dari yang sebelumnya. Ada apa ya? Amin. Kan gitu ya. Ada apa gitu. Nah, biasanya nongkrong sama teman-temannya, mungkin pernah kena minuman alkohol, ya sekarang kok enggak. Nah, hidupnya lebih baik, lebih bersih gitu. Nah bagaimana ini nanti menyiasati kalau kamu mau sholat di rumah? Di kamar lah bang, tutup pintu. Oh iya bisa ya di kamar ya, ada. Masya Allah. Ya kenapa harus takut untuk beribadah ke? Ya tentunya kan pilihan. Kenapa lagi sih ini KPK ini anak ini? Mabok dia. Apa nggak boleh keluar pendapat? Mabok ini anak ini, mabok ini anak ini. Mabok. Kan mendukung si Diego nyaku. Larang-larang. Kenapa harus sembunyi dia? Sejak mulai kapan Diego kamu mau nggak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Jelaskan. Udah lama bang. Udah lama ya. Belajar sendiri atau mendengarkan diskusi atau seperti apa? Iya, awalnya denger diskusi kan, terus kayak, ya tersulut amarah sebenarnya bang, kayak, kenapa nih? Ya kan dia agama sebelumnya kan di Tuhan Yesus itu kan. Kenapa kok kayaknya banyak yang salah, tapi secara data ditunjukin oleh teman-teman Muslim kan. Saya cari tahu tuh. Di umuran lu tuh yang KPK mending kamu diam dulu, gua lakban juga lo. Orang lagi ngomong, dengerin dulu. Kenapa harus? Iya. Kenapa? Ais, mabuk ini orang ini. Kok mabuk? Kok takut kali kau? Ini mau jelasin dulu bang. Diam dulu lah, sebentar. Kau dengar dulu. Kita berteman aja dulu ya KPK, kita berteman. Jangan musuhan kita. Diam dulu ya. Udah, kita kan diskusi, cerita-cerita. Saya nggak diskusi sama kamu nanti dulu. Lama-lama, gua ambil juga nih kunci dongkrak nih. Udah santai-santai aja. Diego, di rumah ada kunci dongkrak nggak? Ada. Oh ada nih bang. Ada ya, tapi jangan dipakai. Diamin dulu, diamin. Bukan diskusi santai, jangan panik. Nggak bakalan putar lagi. Apa lagi si Diego ini? Nggak usah takut kau. Oke, cerita. Iya, jadi 1 tahun lebih lah. Ngelihat pertama kali kan debat-debat kayak gini kan. Oh panas kan. Aduh.
awalnya dulu apa? Iya, ini lagi ceritain bang. Ini lagi cerita, ini udah awal ini, lama-lama juga nih. Mana kunci dongkrak? Iya. Iya. Turun dulu deh. Turun dulu Pak. Ya, terusin Diego. Panas kan tuh. Wah, kenapa nih Yesus kayaknya direndahkan gitu kan pertama kan. Tapi itu bukan framing, ditunjukin datanya, saya buka lagi datanya. Terus ada yang nanya tentang ayat itu, dibalas lagi dengan ayat ini. Nah, di situ Bang. Di situ sebenarnya ada ketertarikan kayaknya Muhammad ini kan manusia. Nabi Muhammad. Iya, Nabi Muhammad ini kan manusia. Nggak mungkin dia lebih hebat dari Yesus yang sebagai Tuhan itu. Jadi mulai masuk kan ke room orang Kristen juga kan, ngedengerin gitu kan. Nah makin tertarik lah nih, Nah begitu saya baca tentang Muhammad ini, ya kan Nabi Muhammad ini, kenapa malahan luar biasa. Nah dan orang-orang Kristen itu memframing Muhammad. Nah di situ baru saya ngerendah diri, saya menempati diri saya bahwa udah jangan pakai doktrin nih, berarti jangan pakai apa yang diucapin sama guru saya, yang diajarin guru saya, itu saya cari tahu sendiri lah. Saya cari tahu sendiri kebenarannya. Begitu saya buka-buka, makin tercengang saya Bang. Di situ seorang Nabi Muhammad, seorang nabi ya yang disandingkan oleh Yesus, ternyata mereka setara. Dan kenapa orang Kristen itu menyerangnya Nabi Muhammad? Nah, jika orang Kristen ini menyerangnya Nabi Muhammad, bukankah secara logikanya nih Bang ya, secara logikanya mereka tuh tanpa sadar udah meyakini bahwa Yesus itu seorang manusia, bukan Tuhan. Kalau misalkan mereka memframing ini Tuhanmu. Nah, jadi yang dibedain, yang didebatin ini antara Tuhan dan Nabi, Bang. Kan dari segi itu aja kan itu udah nggak udah ketimpangan ya. Dari pihak Kristen memframing Nabi Muhammad ini. Dari Islam, iya, membicarakan apa yang dikatakan Yesus dan yang tidak dikatakan Yesus. Tapi kalau diam dulu, naik lagi lah. Dari itunya aja kan udah beda nih Bang. Wah, berarti seorang Nabi Muhammad ini kelas bisa disamakan Yesus, perkataan-perkataan Nabi Muhammad. Artinya kesimpulannya kenapa Kristen ini merendahkan Tuhannya? Ya kalau dia Tuhan ya, kenapa dibandingkan dengan seorang nabi? Kan gitu ya. Itu kan intinya. Jadi nggak setara gitu loh Bang. Nggak setara kan, kalau misalkan mau setara debatnya kan Tuhan sama Tuhan nih, bandingin Tuhannya Kristen sama Tuhannya sebenarnya Islam. Kalau Diego kalau ingin jujur, mereka tuh sudah mengakui kalau dia membandingkan Tuhannya dengan Nabi Muhammad, artinya dia sudah akui bahwa Yesus itu adalah seorang nabi, sebenarnya arahnya ke sana. Bener Bang, itu yang saya temukan Bang. Jadi kenapa kok jadi Hindu aja? Udah kayak kau aja ya, aduh kau aja jadi Hindu, diam dulu kau. Aduh, ini anak ini kenapa masih hidup ya? Menguji pikiran dia, kenapa jatuh pilihannya? Kenapa harus kau tentang? Turunin aja lah, ini mabuk ini orang ini. Menguji alur berpikir. Tapi nggak ada dia juga nggak rame loh, gimana ya? Karena di Hindu nggak ada surga Bang. Hah? Di Hindu Berarti naikin, turunin. Turunin dulu ya Ustaz ya. Gimana Diego? Mabok dia mabok. Naik turun. Minta lagi nanti. Minta lagi mesti. Yang kita lanjut lagi ya Bang, ada Diego ya, bahwa kamu adalah seorang generasi muda yang bisa fungsikan akalnya, melembutkan hatinya. Nggak semua orang kayak kamu loh dapat hidayah. Hidayah itu mahal loh harganya. Ya, itu intinya. Saya juga bersyukur banget. Dulu kamu pasti sombong juga kan waktu sebelum ini. Apa sih kan gitu ya. Iya. Nah itulah hidayah, itu melembutkan hatimu, berpikir, berakal sehat, tidak sombong. Gitu sih kira-kira. Semoga kamu lebih baik dari yang sebelumnya. Jangan sampai
membangkang dari orang tua. Tetap harus lebih baik dari yang sebelumnya. Kecuali nih yang tadi seperti ajak makan babi. Ya kalau bisa cari alasan lah yang tidak melukai hatinya dan juga tidak merusak imanmu. Kan gitu. Ya mungkin alasannya saya kenyang, aku mau belajar, aku lagi nggak enak badan di rumah aja. Kan gitu kan ya alasannya. Iya, malam-malam jam minggu gitu. Saya alasan sakit. Nggak enak badan mah. Nggak ke gereja dulu. Oh, kalau dipegang badanmu nggak panas ya, kasih aja bawang putih, bawang merah di situ, panas itu badan. Nggak bercanda, jangan. Aku tanya dulu kau Diego, sebelum Muhammad lahir siapa yang menyembah Allah? Apa sih ini orang ini? Nah, jawab dulu, jangan kalian ketakutan. Siapa juga yang takut? Ya, sebelum Muhammad lahir siapa yang menyembah Allah? Ya di dalam Al-Quran itu mulai dari Nabi Adam menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Adam membaca Al-Quran. Ya di dalam Al-Quran, di dalam ajaran Islam ya Adam pakai Al-Quran. Iya bang yang aku sebut tadi kan bang. Adam itu udah punya Al-Quran belum? Iya di dalam Al-Quran ada Nabi Adam. Di dalam Al-Quran. Ini orang ini gimana sih, ini orang kayak begini. Muhammad lahir yang menyembah Allah siapa? Ya gua udah dijawab tadi, semua para nabi menyembah Allah. Jadi apa yang dibaca kitab sucinya? Al-Quran. Ya mereka juga sholat, ya baca Al-Quran lah. Dia tahu sholat Al-Quran belum ada. Ya itu berarti kamu ya ilmu mau nggak nyampe. Jawab ketawa ya. Ya ketawa lah, bingung kau jawabnya. Tapi ajaran benar. Silakan. Kalau Yesus itu menyembah siapa ya Dio? Jawab dulu, jangan beleset dulu. Sebelum Muhammad lahir. Udah dijawab tadi itu. Semua para nabi itu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Udah dijawab. Inilah ciri-ciri Kristen Diego. Kau dulu kayak gitu loh, bener? Iya lagi bang. Bener nggak? Kau dulu kayak gitu? Iya. Jadi pertanyaannya pasti ke Nabi Muhammad kan. Dia nggak seimbang. Nanti dibalik tanya Yesus, mereka memuliakan Yesus, tapi disandingannya sama Muhammad, sama Nabi Muhammad yang seorang nabi gitu loh. Di framing mereka. Yesus saja menyembah Diego? Iya. Yesus saja menyembah. Sujud menyembah kepada siapa? Kalau Yesus menyembah bukan kepada Allah, terus kepada siapa? Kepada Firaun. Emang Yesus bodoh? Tidak ngerti siapa Tuhannya? Ya ngerti lah, dia pintar kok. Dia pasti menyembah kepada Allah lah. Gimana sih cara berpikirnya nih Oten? Makanya nggak mau lagi lah kalau di framing kayak gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang nggak akademis, jadinya nggak bisa ngerujuk ke kitab mana kan ngebukanya kan. Jadi makanya tadi Banyuma ngomong kamu itu masih sekelas SMA, tapi kamu pola berpikirmu itu melebihi daripada S3 sarjana teologi itu. Kamu lebih pintar dari mereka. Iya kan, guru saya kan menyuruh budayakan membaca ya kan. Jadi apa salahnya saya baca di luar dari kepercayaan saya? Nah ternyata kan nemu kebenaran. Yang penting dia jangan ikut-ikutan lagi lah kayak dulu. Hindari dulu diskusi, debat, perbaiki diri dulu. Tadi mau naik juga mau nanya itu sebenarnya metode ngapal Al-Quran yang lebih cepat lah gitu. Coba Ustaz Ali. Ustaz, gimana Ustaz? Adik kita dia Ustaz. Sorry gimana? Aku barusan nggak dengar lagi, cek monitor. Dia ada ingin sekali belajar Al-Quran. Tadi si Bapak Nyuma udah menjawab. Mungkin Ustaz Alif juga mungkin nambahin. Silakan Ustaz. Belajar Al-Quran. Tadi sudah kita sedikit sampaikan. Tadi sudah sedikit kita singgung juga. Memang pertama, sebenarnya gini ya, sebelum lebih jauh,
kita dari Yayasan Apologet Islam Indonesia itu menyediakan ruang belajar untuk teman-teman yang mualaf. Dan itu harus benar-benar serius. Di sana itu ada Ustadz Tahta, Ustadz Dio, dan yang lainnya yang memang siap membantu membimbing teman-teman belajar. Nah, itu kalau sekiranya ingin bergabung di Yayasan Apologet Islam Indonesia dan serius belajar. Nah, kalau kita mau belajar, Setan pula merajalela, hati-hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa lagi ada nih? Banyak yang kepanasan. Kafir itu Bang Andi. Ya, belajar Al-Quran tadi tips yang termudah sudah disampaikan oleh guru kami, ya kan, oleh Bang Zuma. Metode yang paling sederhana. Saya ngambil satu, tapi Bang Diego ini ada kan ya guru pendamping ya? Ada. Ada, alhamdulillah. Nah, itu fokus belajar, ikuti metodenya. Gini loh, di dalam Islam itu ada aturan bagaimana ilmu itu mudah didapat, berkah ilmu itu mudah didapat ketika aturan itu diamalkan. Karena dalam ajaran Islam itu ilmu guru, pendidik itu sangat dihormati. Menghormati guru. Kan gitu ya. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu an itu pernah mengatakan, aku menjadi seorang hamba dari orang yang mengajari aku, walaupun dia mengajari aku satu huruf. Walaupun kau diajarkan satu huruf dalam pelajaran Al-Quran, itu engkau harus menganggap dia itu sebagai gurumu. Dia yang membimbing kamu, kan gitu. Nah, hormati gurumu dengan baik, takdim, hormat, karena adab itulah diutamakan di dalam Islam. Insya Allah itu bagian dari proses memudahkan kita belajar Al-Quran. Ikuti bagaimana polanya, metodenya gitu. Karena gini, belajar di awal, nanti kalau banyak, kan ada beberapa metode yang diterapkan. Tujuannya sama, memudahkan belajar Al-Quran. Nanti misal saya menyampaikan metode seperti ini, barangkali tidak sama dengan metode gurumu, nanti kau sendiri malah bingung, kan gitu. Nah, kalau kami hanya menyampaikan beberapa poin tambahan, tapi prinsip dasar metode yang sudah diajarkan oleh gurumu, itu yang harus kau pegang. Karena itu yang akan memudahkan engkau belajar. Di dalam Islam itu, guru itu sangat harus dihormati, ya. Tapi tetap levelnya sebagai guru. Nah, seperti tadi, mungkin sudah dibimbing oleh guru, sebagaimana dia talaki kita, ya. Artinya, guru mengucapkan, Anda ikutin, dengarkan makhorijul hurufnya, bagaimana bunyi per hurufnya, seperti apa itu diikutin. Nanti kau dengarkan rekaman yang ada di YouTube, lebih memudahkan, lebih enak di mana, contoh surat apa yang sedang dihafalkan, itu terus diingat. Nah, mudah. Logikanya begini, misal kita nggak bisa bahasa Inggris, tapi kita sering mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris, kita pun bisa membacakannya, melafalkannya kan, apalagi di Al-Quran. Walaupun kita belum paham artinya, sering mendengarkan metode dasar tadi berpegang kepada satu guru, karena itu lebih memudahkan ke depannya. Nanti sering mendengarkan sebagai pengulangan akan mudah terekam di kepala. Oke, jadi memang Iqra tetap dipahami untuk memahami per hurufnya, huruf apa saja, tapi metode sima, pelafalan gitu kan, pembacaan Al-Quran. Karena kami juga sudah menerapkan metode di anak-anak sekolah kelas SD atau kelas TK, itu memang belum paham secara huruf hijaiyah, alif ba ta sa, mereka juga masih belajar. Itu di hari-hari yang lain. Di hari yang berikutnya juga diajarkan bagaimana membaca surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, surah Al-Alaq, dan seterusnya. Nah, mereka walaupun belum paham huruf hijaiyah, tapi ketika dibacakan ayat, dia mengulanginya. Itu mereka paham. Bahkan dengan langgam, dengan nada yang dia kuasai sesuai dengan karakter suaranya. Itu bagus, bisa diterapkan. Nah, jadi seperti itu, Ahi. Kami tidak akan memberikan begitu banyak saran, karena apalagi sudah ada guru, dan saya sangat menghormati seorang guru. Sekali lagi, di dalam Islam itu ada kitab ta'lim muta'alim, bagaimana seorang adab, orang yang belajar kepada pengajarnya. Jadi ikuti tips yang diberikan oleh gurunya, fokus, insya Allah nanti akan mudah. Hormati gurunya, karena dia yang
membimbing kamu dari kegelapan menuju cahaya gitu. Ya. Iya Bang Alip. Terima kasih Masih Bang. kurang lama ya? Enggak, canda. Monggo silakan. Terima kasih Bang Alip. Sama-sama. Itu ini Evata ini dari Kristen ya? Saya tanya ke host aja deh. Kristen ya? Ya. Nah, oke, sebelum Anda masuk nanti, itulah di dalam Islam dijaga bagaimana wahyu yang diterima oleh Rasulullah ketika diajarkan oleh malaikat Jibril, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra Tahu Jibril dari mana, Mbak? bismirabbikal Saya mau nanya dulu nih. Boleh nggak, Bang? bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Bayangkan apa yang Kenal Jibril diterima dari oleh siapa, Bang? Rasulullah Bang. Saya tanya ketika dulu. menerima wahyu kalam Allah. Rasulullah dengan basah lidahnya melafalkan ayat itu, lalu dibacakan kepada para sahabat. Sahabatnya menghafalkan sampai sahabatnya bisa. Nanti juga sahabatnya kepada sahabat berikutnya yang disebut tabi'in, terus lintas generasi sampai ke kita umatnya. Kita mengucapkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq atau Qul huwallahu ahad. Kita mengucapkan itu sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah. Jadi terkait kalau di dalam ajaran Islam dirasakan. Kita bisa merasakan, kita melafalkan apa yang dilafalkan oleh Rasulullah. Sehingga terjagalah Al-Quran tersebut. Makanya di dalam ayat Al-Quran sendiri dikatakan, Nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahu lahafidun. Allah, kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang menjaganya. Jadi hakikatnya Allah yang menjaga, syariatnya umatnya selalu melafalkan, menghafalkan, dimudahkan untuk menghafalkan sebagaimana Rasulullah melafalkan. Begitu, itu terjaga. Kita blind ada nggak yang seperti ini? Nggak bisa, nggak ketemu. Misal kalau kita sedikit komparasi ya, yang ada kitabmu originalnya bahasa Yunani, tapi itu terjemahan, bukan dilafalkan. Bisa, kalau kita flashback ke belakang kan, Yesus sendiri nggak berbahasa Yunani. Ketika engkau hafalkan bahasa Yunani, apakah ada unsur pahala di sana? Belum ketemu juga, itu udah terjemahan kan gitu. Ini sebagai perbandingannya dalam pembahasan kitabmu terdahulu kan gitu. Kalau di Islam enggak. Rasulullah menerima wahyu tersebut, Rasulullah melafalkan alif lam mim. Kami lafalkan alif lam mim. Rasulullah mengucapkan satu huruf alif ada 10 kebaikan. Dilafalkan oleh Rasulullah. Bayangkan setiap hari Rasulullah berapa ayat Al-Quran yang dibacakan. Rasulullah itu mudaris, sering menghafal, mengulang terus Al-Quran. Setiap bulan Ramadan berulang-ulang bacakan Al-Quran. Artinya apa? Kebaikan terus datang kepadanya sehingga diimplementasikan di dalam kehidupannya. Makanya ditanya ketika bertanya seperti apa akhlak Rasulullah, itulah Al-Quran. Al-Quran adalah akhlak Rasulullah karena Rasulullah mengamalkan wahyu apa yang ada di dalam Al-Quran. Begitu, saudaraku. Kalau mendengar kisah beliau tuh makin senang saya Bang. Ya, tentu. Kalau saya bicara, Assalamualaikum. Oh, boleh. Anda saya bicara. Kristen ya? Oh ya, Boleh. dari mana Rasulullah menerima wahyu, ya kan? Sedangkan Rasulullah sendiri nggak mengenal Jibril. Nah itulah dikenalkan oleh Tuhannya. Oh, Itu aja pertanyaannya yang sudah dijawab tadi. iya saya tanya begini, kan Rasulullah menerima wahyu dari siapa? Dari Jibril kan? Nah yang saya pertanyakan, kapan Rasulullah kenal Jibril? Kapan Jibril memperkenalkan nama kepada Rasulullah? Bahwa aku nih Jibril, utusan Allah. Kapan? Sebenarnya Tadi kan sudah dijawab pertanyaannya sama itu Bang Andi. pertanyaan ini akan mudah dipahami ketika yang bertanya sudah tidak menuhankan anak manusia.
Yakin saya. Selama anak manusia itu dituhankan, susah untuk paham Susah, Mas. mendengarkan jawaban yang sangat logis. Berkali-kali disampaikan. Bahkan kalau kita lihat dalam Sirah Nabawiyah, ada Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam, di situ juga dijelaskan bahwa yang datang itu adalah malaikat Jibril. Bahkan ketika Rasulullah menerima wahyu pertama, bagaimana istrinya Sayyidah Khadijah datang kepada pamannya, saudaranya di situ, dikatakan apa? Ini adalah wahyu yang datang sebagaimana ini namus yang datang sebagaimana yang datang kepada Nabi Musa. Itu dipahami, itu wahyu yang datang. Makanya di berikutnya dikatakan, bahkan di dalam beberapa Sirah Nabawiyah yang memang tidak dicatat di dalam Al-Quran, di situ disampaikan, aku ini adalah Jibril. Jadi dia itu memang malaikat datang kepada Rasulullah. Tapi namanya juga wahyu pertama, ya tentu dia kan kaget lah. Namanya juga wahyu, namanya juga pertama kali menerima wahyu, kan gitu. Betul. Seperti itu pemahamannya. Sebenarnya pertanyaan kalau kapan artinya itu menunjukkan tanggal dan hari kan gitu ya. Ya jelas di situ kan 17 Ramadan. 610 Masehi kalau nggak salah ya. Terus kemudian tampaknya di Gua Hiro. Yang data yang malaikat Jibril. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu kan kapan itu ya? Jadi waktunya ya tanggal 17 Ramadan. Itulah disebut malam nuzul Quran. Bisa dijawab kok cepat itu. Sekali ya gue nanya balik, Ustaz. Kapankah Yohanes di Pulau Patmos itu melihat penglihatan itu? Hari apa, tanggal berapa, di tahun berapa? Sampai berak kapur gak bisa jawab. Yang kedua, Yohanes 17:8. Yesus menerima firman, segala firman yang telah aku terima telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaannya, di hari apa, tanggal berapa, tahun berapa Yesus menerima firman, dan firman apa yang pertama kali diterima oleh Yesus itu? Kalau ada Kristen bisa jawab ini, saya akan manjat tower 7 kali sutet berturut-turut. Saya ulangnya pertanyaannya ya. Yohanes 17:8, Yesus menerima wahyu dan menyampaikan wahyu. Atau Yesus menerima firman, menyampaikan firman. Pertanyaannya, tanggal berapakah? Bulan berapakah? Tahun berapakah Yesus menerima wahyu? Dan wahyu pertama apa yang diterima oleh Yesus? Jawab. Saya jawab, saya yang beri jawab. Jawab. Saya beri jawab ya. Jawab. Nah, karena kalian jawab. Tanggal. Jawab. Dengar dulu, iya. Jawab. Nah, ya oke saya jawab. Ya itu satu-satu ya. Kalau nggak jawab satu. Kan lah ketakutan. 2. Jangan ngeri. Nih. Saya ulang pertanyaannya. Tanggal berapa? Hari apa? Bulan berapa? Tahun berapa Yesus menerima firman? Dan firman apa yang pertama kali diterima Yesus? Jawab. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Acung. Nah itu nggak bisa jawab kan? Nganga lu, nganga. Hati-hati bertanya. Aku tanya balik, selesai lu. Tidak ada satupun Kristen bisa menjawab ini. Wahyu apakah atau firman apakah yang pertama kali? Diam dulu. Firman apakah yang pertama kali diterima Yesus itu? Apakah Yohanes 1? Apakah Markus 1? Apakah Lukas 1? Atau Matius 1? Atau Wahyu 1? Atau Korintus 1? Atau Efesus 1, Galatia 1, dan seterusnya? Yang mana yang pertama kali diterima Yesus? Kalau di Al-Quran kan jelas surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu 17 Ramadan 610 Masehi. Jelas jawabannya. Nah ini kalau nggak bisa kau jawab juga. Percuma kau jadi Kristen kalau nggak tahu firman apa yang pertama kali diterima Yesus itu. Nggak ada yang tahu. Kenapa ya nggak ada yang tahu? Karena yang lu pegang sekarang ini di kanon disusun
oleh bapak-bapak gereja, bukan Yesus yang nyusun. Yesus sudah nggak ada di muka bumi, jadi nggak ada yang tahu. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Jadi nggak usah lu bertanya, gua kick balik nanti selesai lu. Gak bakal lu bisa jawab itu. Kalau ada Kristen bisa menjawab firman apa yang pertama kali diterima oleh Yesus, saya acungi jempol. Saya beri dia hadiah sepeda, ban depannya habis, ban depannya gua kempesin 1. Bagaimana Ustaz Alif? Ada nggak kira-kira jawaban atas pertanyaan itu? Jawabannya sih ada. Pasti ada jawabannya. Nyambung apa enggak? Nah itu nggak tahu. Coba tanya Bang Jack aja. Diego, kira-kira ada waktu lu jadi Kristen bisa terjawab nggak yang pertanyaan dari gua tuh? Nggak pernah. Nggak bisa lu bro, nggak lu tahu firman apa yang pertama kali diterima oleh Yesus. Oke lah, nggak usah lah tanggalnya ya, harinya ya, firmannya aja yang pertama kali itu yang diterima apa. Kan yang menerima firman. Yesus nggak pernah terima firman. Oh, Yohanes 17:8 bunyinya apa Pak? Yesus nggak pernah terima firman, Pak. Iya, Yohanes 17:8 bunyinya apa? Coba baca. Sebab segala firman yang telah engkau berikan kepadaku. Biar dia baca Pak Arif, biar dia yang baca. Yohanes 17:8 bunyinya apa Pak? Sebab segala firman yang telah engkau berikan kepadaku. Artinya, ngerti nggak maksud itu? Yesus firman itu ya Yesus sendiri dalam nenekmu kiper. Segala firman yang diberikan kepada aku artinya ada oknum lain memberikan firman kepada Yesus. Dia manusia berbicara demikian, dia berbicara bahwa dirinya adalah firman. Dari mana Yesus firman? Yesus manusia. Dalam Yohanes 17 ayat 5 dikatakan begini, ya Bapa, permuliakanlah aku bersama dirimu, yaitu kemuliaan yang kumiliki bersamamu. Kemuliaan yang saya nggak butuh orang penipu. Segala firman. Yohanes 17 ayat 5 coba baca. Yang segala firman yang telah kemuliaan yang kumiliki bersamamu. Artinya gue malah diskusi sama orang blow on kayak lu. semua data di Bible lu lawan. Semua data di Bible lu lawan. Segala firman yang telah diberikan kepada aku. Artinya ada yang memberi firman kepada Yesus. Yesus menerima firman itu. Bagaimana mungkin Yesus adalah firman? Yesus itu punya mulut, punya kaki seperti kita. Dia manusia, bukan firman. Firman itu kata-kata dari Tuhan. Gak mungkin lah Yesus hanya kata-kata. Dia punya gigi kok menggigit. Buktinya dia makan. Gimana sih kamu ini? Kepada mereka, kan gitu kan Mandi kan? Segala firman yang disampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Iya. Berarti ada yang memberi firman, ada yang menyampaikan firman. Yesus menerima firman itu. Ditanya firman apakah yang pertama kali Yesus terima oleh yang menyampaikan itu. Karena ini tidak ada jawabannya, terpaksa menurut Sa'alib tadi memang ada jawabannya, jadi dirubah. Yesus itu firman. Itu sendiri, kan jawaban singkat. Yesus itu firman sendiri. Katanya. Jadi kalau firman itu adalah Yesus juga, artinya firman menerima firman, menyampaikan firman. Anaknya Maria firman, Bunda Maria menyusui firman, yang disalib firman. Emang yang firman yang disalib? Yang dibaptis oleh Yohanes firman, semua firman lah. Kenapa Bunda Maria nggak pernah memanggil anaknya firman? Ada aja kau semua ini. Cepat aja pertanyaan sini. Kenapa lu kalau lagi dijawab lu ngeles? Coba minta jawaban. Iya jawab. Firman apa yang pertama kali diterima Yesus? Nih, gini gua tanya dulu nih. Tadi kan lu bertanya. Firman apa yang pertama kali diterima Yesus? Makanya lu firman apa yang pertama kali diterima Yesus? Jawab. Kalau kok nggak jawab saya turunkan. Lu tuh tai sebenarnya. Seperti lu yang tai. Nah, mulai emosi kan, nggak bisa jawab.
Ngeluarin kata-kata kotor. Karena memang di Bible itu ada kata tai. Kenapa? Ada roti, ya, dibakar di atas tai kering, dimakan sama dia. Nggak apa-apa dia ngomong tai, orang di Bible ada kok tai. Nggak apa-apa, wajar lah dia pengalaman. Pokoknya lu berbahasa kotor, apapun itu di Bible ada bro. Jadi kita maklumi ya. Ngomonglah tai. Bagaimana ada roti dibakar di atas tai kering. Nah kau makanlah itu. Ngomong lagi yang kotor. Gue kasih di Bible, pasti ada. Oh Firman, Bunda Maria memanggil anaknya Firman apa Yesus ya? Yesus. Bukan Firman, hai Firman, sudah makan belum? Enggak dong. Enggak dong. Yesus itu manusia, bukan Firman. Oke, siap. Bang Andi, Silakan, Ustaz. izin sebentar, aku izin turun dulu ya, udah perlu. Di sebelah mungkin bantu, itu Gus Wapi mau nemenin Anda musyahadat. Saya izin turun dulu ya. Oke. Mana di Kiaknya? Di Akang? Bukan di Ahimadu, Madu Kubah. Di mana? Madu Kubah. Oh ya, silakan Ustaz. Iya, ya teman-teman, kalau nanti balik lagi nyimak Gurunda di sini, kalau mau ke sana dulu bantu follow boleh tuh ya. Saya izin turun dulu, nanti insya Allah balik lagi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ada yang mau login di sana, ada yang mau syahadat. Yang jelas kalau kau pakai akalmu pasti. Kalau kau sombong ya nggak bisa kayak tadi. Ditanya apa jawab apa. Segala firman yang ku terima telah aku sampaikan. Jadi Yesus itu menerima firman. Kenapa dia firman? Gimana sih caranya firman menerima firman, menyampaikan firman? Ya kalau Yesus itu adalah firman, berarti Bapak ber-Yesus, bukan berfirman. Kan Yesus firman nih, jadi Bapak ber-Yesus. Gimana ceritanya? Udahlah, kau nggak usah bolak-balik kata-kata. Apapun, ilmu filsafat juga nggak masuk diketahui anak kecil. Ilmu teologis juga nggak masuk. Dari segi akademisnya masuk dari kategori mana? Nggak layak untuk bicara di area publik. Itu khususnya dipakai di gereja. Itu baru pada kompak semua. Tapi kalau dari area publik kayak begini, masuk disiplin ilmu dari mana itu? Dari mana? Akal ini mencernanya itu seperti apa? Nggak bisa dicerna. Kecuali imani saja. Itulah yang disebut Diego zaman dulu. Dia imani saja. Jangan banyak nanya. Kan gitu ya Diego ya? Iya, nggak boleh nanya. Gak boleh. Kalau emosi nyebut tokai, nyebut apa? Oi, firman apa yang pertama kali diterima Yesus? Jawab. Ya, jangan bilang tokai lagi. Di Bible ada tokai loh. Nah, apa? Firman apa yang diterima oleh Yesus pertama kali? Jawab. Hei. 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 Nangis. Ngomong tokai lagi loh. Biasa ya, bakar roti di atas tokai keringnya. Lu makan ya. Nah, ngomong tokai lagi loh. Emosi tokai dibawa-bawa. Makanan sehari-hari dibawa-bawa. Itulah kalau orang emosi nggak berasa yang sering dia makan tuh dia ungkapkan. Gugup lah, babi lah. Ya itu makanan sehari-harimu nggak berasa dia keluar dari mulutmu. Saat kau nggak ngontrol diri, keluarlah semua yang kau makan. Benar nggak Diego? Iya. Iyalah makanan sehari-hari yang dia makan. Sekali dia marah dia muntahkan semua. Makanya jangan makan guguk, ngabuk di badanmu. Kalau emosi guguk yang ngamuk di dalam. Yesus itu pernah melemparkan si Bilisis ke dalam babi. Lu makan pula. Gak bisa ngomong dia. Gak bisa jawab dia. Ayo firman pertama kali diterima oleh Yesus apa? Ayo Markus kah? Markus 1, Yohanes 1, Lukas 1, Matius 1, Galatia 1, Efesus 1, Roma 1,
Yang mana nih? Ibrani 1, Wahyu 1. Yang mana nih yang diterima pertama kali nih? Ayo. Ayo. Naik, nangis. Jangan kau emosi. Emosi kok mengeluarkan yang kau makan. Gimana sih kamu? Malu dong. Yang dia makan tiap hari dia keluarin di mulutnya. Ada-ada aja kamu. Ayo. Ayo, jadi berhala di atas. Gantian nanya boleh? Jadi berhala dia. Ayo. Ini gantian nanya. Jawab itu firman apa pertama kali? Nah, jangan mentang-mentang nanya aja. Tapi begitu ditanya. Cing, udah nggak bisa jawab. Nggak usah dinaikin lagi lah. Nggak usah naikin lagi. Suruh nyari tokai aja lu makan situ. Nyari tokai bro. Memang kayak kau itu harus dipermalukan. Karena kau yang dulu mengucap di sini. Kau kayak di bawah-bawah dada aja loh. Ya gitu ya deh, gue ya. Terus istiqomah, jangan sombong, terus belajar. Jangan ikuti gaya-gaya mereka. Iya. Kalau lu butuh nomorku, nomor saya ada di YouTube. Bener? Iya. Lu telepon gua, nanti ada tim. Bener, ada tim menemui kamu. Kamu bisa diuruskan sertifikat di sana. Iya, Mandi. Kamu ada yang tahu nomorku di bawah biar Diego catat? Tulis dong. Boleh. Ya, tolong di bawah dicatat nomorku ya. Karena kalau aku ngetik sendiri nggak kelihatan. YouTube aku, YouTube mana? Gue punya YouTube lah, emang lu. Ini kan live kan di YouTube. Mana sih lu? Kalian tahu nomorku di bawah? Catat. Reportnya nggak Diego? Ada bang. Ya. 08 ya siapin 0813. Ternyata ini kertas lu. Ya ya. Nah itu di bawah tuh Pak Iwan Mosad. Tuh banyak tuh di bawah tuh. Matiin harusnya. Itu di bawah tuh di screenshot aja. Ya udah. Ya oke. WA ya besok kalau ada apa-apa besok ada tim ke menemui kamu. Iya. Ya WA nanti bang ya. Iya WA aja ke saya. Iya. Kalau boleh sombong ya nomor satunya baju coklat di daerahmu itu, nah itu bisa kita berhubungan. Nanti saya berusaha bagaimana kalau dijadiin duta sekolah deh nanti ya. Bener ini serius gua. Iya. Sekolah, tapi saya sekolah di Santa Maria loh. Ya nggak apa-apa. Buka ya. Siap. Di Bangka Timur apa Bangka Tengah? Bangka Barat. Oh Bangka Barat. Iya. Di Mentok. Bangka Barat ya. Iya. Guys di WA aja ya. Itu aja deh Diego. Besok sekolah tuh jadi jangan terlalu banyak begadang. Terus istiqomah. Hindari dulu diskusi-diskusi ya. Yang penting perkuat iman Islam dulu. Nah trik-trik tadi Bang Juma itu kalau menghafal Al-Quran itu diulang-ulang sampai benar-benar bersih, tidak ada koreksi begitu. Siap. Surah-surah pendek dulu supaya bisa sholat, bacaan sholat juga kan gitu. Amin juga gitu. Surat-surat pendek dulu disuruh sama Ustaz saya kan. Ya itu. Cukup kayaknya ya Bang Arif ya. Siap Bang Handi. Istirahat dulu ya. Memang. Terima kasih ya semuanya. Dan juga sudah capek bu kakaknya dia. Ya Bang Juma, nunggu Bang Juma saya nggak
Cakap-cakap kayaknya capek, ketiduran jadi ya. Beliau istirahat capek seharian itu beliau itu. Tadi dilihat. Bang Nyuma tadi tamunya ada ratusan itu di bioskop. Di bioskop ya. Nonton bareng gitu, jadi capek foto-foto sana sini gitu ya. Pulang gitu. Jadi tadi di Makassar tadi itu nonton bareng penggemar. Banyak penggemarnya Bang Juma tadi. Luar biasa. Kalau Edis di Indonesia banyak penggemarnya. Penggemar siluman kalau jadi. Enggak, penggemar yang pengen semua itu. Subscribernya aja Bang Nyuma itu udah hampir setengah juta kan. Udah hampir 500.000. Nah itu orang-orang semua itu bukan robot. Ledekin subscriber saya abang ini. Aduh. Diego udah disunat teman, Diego udah disunat. Kalau saya subscriber saya itu masih berapa ya? 100 lebih lah, 100.000 berapa ya? Gua nggak lupa. Di YouTube Bang Ade. Iya. Ya kan Bang Nyuma duluan. Bang Nyuma lebih ngetop. Iyalah. Bang Arif, saya jenturin dulu ya. Iya Dek. Jangan lupa di WA ke saya ya. Iya. Semuanya Bang Indra, Bang Garcia. Iya. Bang Indra kayaknya juga sudah pulas ini. Nah, ini Gimana Bang Andi? Ini turunnya gimana? Nggak bisa turun dah? Iya. Oh, ada tangganya. Ada tangga di bawah kan? Oh iya. Oh iya katanya. Bang Indra, tidur sudah? Gimana Bang Andi? Bang Andi? Bang Andi Serabes? Ini yang komen Aten aja udah gak ada di sini nih. Udah pada takut kayaknya, pada musnah kali. Mana Edis tangkap, tangkap kalau ke Indonesia dia. Bang Andi, monitor Bang Andi. Ya, bubar dulu aja. Iya, kita tutup aja Bang Andi ya. Silakan tutup Bang Andi. Ya, terima kasih buat teman-teman semua ya. Yang telah mengikuti diskusi ini mulai dari awal sampai akhir. Tentu kami dari Muslim mungkin ada hilap kata dari kami. Ya maklum, tidak ada manusia yang sempurna. Dinamika diskusi biasa naik turun. Kalau ada kata-kata yang menyinggung, kami mohon maaf. Semoga kedepannya diskusi lebih baik lagi, saling menghormati satu sama lain. Terima kasih, sampai jumpa. Akhir kalam, wassalamualaikum akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Tutup sama bismillah.